Ibu melihat saya belum menemukan pacar setelah menyelesaikan taman kanak-kanak. Dalam satu napas, dia menjodohkan saya dengan 5 perjanjian perjodohan sejak kecil. Dia ingin saya memilih salah satu dari 5 putri kaya raya keluarga Su sebagai tunangan saat saya dewasa. 5 putri keluarga Su sangat enggan setelah mengetahui hal ini. Karena di foto saya terlihat hitam dan gemuk. Saya benar-benar seperti orang udik. Tidak ada dari mereka yang ingin seperti domba masuk ke mulut harimau. Saat itu, 3 mobil mewah berhenti di depan sebuah kota kecil yang kumuh. 5 wanita cantik dan anggun turun dari mobil. Pemandangan ini sungguh menyenangkan untuk dilihat. Begitu turun dari mobil, Su Xiao yang bungsu langsung mengeluh. Kok tempat sampah banget sih? Sungguh kotor dan panas. Su Shanyan yang keempat juga mengeluh dengan tidak puas. Iya, benar. Sungguh tidak habis pikir. Bagaimana ayah bisa membiarkan seorang kampungan memilih kami sebagai tunangan? Dan harus mempertemukan dia langsung ke Jiangcheng. 5 orang tersebut tampak tidak puas. Seandainya ayah tidak memaksa, bagaimana mungkin mereka datang ke tempat seperti ini? Baiklah, tidak mungkin. Yang datang adalah kakak tertua, Su Wanrou. Wajahnya yang cantik juga menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Su Xiao maju dan mengetuk pintu. Setengah jam kemudian, pintu dibuka. Di depan mereka, pria itu memiliki wajah yang tampan dan berstruktur. Matanya dalam dan cerah. Sikapnya lebih anggun daripada yang mereka duga. Su Xiao terkejut. Halo, kami mencari Jiang Yichen. Apakah dia ada di sini? Saya adalah Jiang Yichen. Saya melihat ke arah beberapa orang di depan. Lalu saya berkata dengan santai. Tunggu sebentar, ya. Saya pergi mengambil barang. Setelah saya berbalik pergi, beberapa orang tampak terkejut. Astaga, ini benar-benar berbeda dari yang ayah tunjukkan kepada kami. Pasti yang ditunjukkan kepada 5 orang adalah foto Jiang Yichen saat remaja. Tidak terbayangkan betapa besar perubahan dirinya selama bertahun-tahun ini. Saat itu, Su Luoli, adik kedua, bersuara mengejek. Kamu suka? Maka biarkan dia memilihmu sebagai tunangan. Sebuah putaran kecil. Aku tidak mau. Tampan itu ada gunanya apa? Masih saja orang udik. Benarkah? Tenang saja. Saya juga tidak akan tertarik pada ini. Gadis kecil yang tubuhnya belum sempurna. Dari belakang terdengar suaraku yang dingin. Kemudian aku tidak menghiraukan ekspresi Su Xiao. Mengangkat koper dan langsung naik mobil. Aku naik mobil pertama. Pengemudinya adalah kakak perempuan, Su Wanrou. Di dalam mobil hanya ada 2 orang. Aku tidak berbicara dan menoleh ke jendela. Dalam hati merasa campur aduk. Ibuku pergi saat aku masih kecil. Saya dan ayah telah tinggal di kota kecil ini selama bertahun-tahun. 2 bulan yang lalu ayah meninggal karena sakit. Harapannya adalah aku bisa menikahi seorang menantu yang baik. Aku sudah tahu lama bahwa ayah telah menjodohkanku dengan teman, Ayah Su. Aku selalu sangat menolak, tapi ini adalah harapan terakhir ayah. Maka aku hanya bisa setuju untuk pergi ke rumah Su. Sepanjang perjalanan hening sampai di Jiangcheng. Mobil berhenti di depan sebuah villa mewah. Saya masuk bersama 5 orang. Terlihat seorang wanita kaya duduk di sofa. Su Xiao langsung mengeluh begitu sampai di rumah. Bu, kami sudah kembali. Sungguh melelahkan. Nyonya Su segera menyuruh pembantu untuk menyiapkan minuman teh. Lalu pandangannya beralih ke saya yang berjalan paling belakang. Dia mengamati saya dari atas hingga bawah. Menyadari bahwa saya tidak seburuk dan seberat di foto. Sebaliknya, dia sangat tampan. Nyonya Su mulai mengejek. Kamu adalah Jiang Yichen, kan? Demi menikahi putri keluarga Su, kamu bahkan melakukan operasi plastik. Kamu benar-benar berusaha keras, ya. Pernikahan ini ditentukan oleh ayah Su dahulu. Seluruh keluarga Su tidak ada yang puas. Tapi sayangnya, tidak bisa melawan ayah Su. Saya melihat ke arah Nyonya Su dan berkata dengan santai. Bu, saya tidak melakukan operasi plastik. Nyonya Su mendengus dingin. Sekali lagi, saya melihat butler membawa barang bawaan saya dari mobil ke dalam. Dia langsung berkata. Setelah itu, Nyonya Su memberi isyarat kepada pengurus Li. Buka kotak dan periksa. Aku merasa tertekan. Tante, ini adalah barang saya. Saya tentu saja tahu ini barangmu. Jadi harus diperiksa. Kamu berasal dari tempat kecil. Siapa tahu bawa barang kotor dan berbahaya. Barang-barang yang tidak baik di keluarga Su. Setelah berbicara, Nyonya Su memberi sinyal dengan tatapan kepada pengurus Li. Kelima anggota keluarga Su duduk santai di sofa. Tidak ada yang berencana untuk membantu saya. Saat pengurus Li ingin bergerak, saya langsung merebut kotaknya. Barangku. Siapapun tidak boleh menyentuh. Nyonya Su berdiri. Wajahnya menunjukkan sedikit kemarahan. Saya tahu kamu memang membawa barang yang memalukan. Saya harus melihatnya hari ini. Setelah itu, 4 atau 5 pengawal mendekat. Yang lainnya meletakkan ponsel mereka dan melihat kejadian ini. Sangkaan bahwa saya akan panik dan menyerah. Tetapi saya terlihat tenang. Saat pengawal berniat untuk merebut kotak saya. Berhenti. Suara yang dalam terdengar di pintu masuk.
Itu adalah ayah Su yang kembali. Dia segera menjelaskan diri dan berjalan maju. Dia memandangku dengan cemas dan bertanya, Yi Chen, apakah kamu baik-baik saja? Maaf, Paman Su tadi ada rapat di perusahaan. Dia baru saja kembali sekarang. Mendengar itu, aku menggelengkan kepala. Paman Su, penghargaan. Su berbalik dan melihat Nyonya Su. Apa yang kamu lakukan? Yi Chen baru saja sampai di rumah dan sudah diperlakukan seperti ini. Nyonya Su menatapku dengan jijik. Ada apa dengan saya? Aku hanya ingin melihatnya. Apakah dia membawa sesuatu yang kotor? Nyonya Su dengan marah melontarkan sebuah kalimat. Lalu dia berbalik dan pergi ke atas. Ayah menghela napas. Maaf, Taman. Mungkin bibimu sedikit salah paham tentangmu. Paman akan menjelaskan semuanya padanya. Aku menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Tahun-tahun ini, banyak orang yang memiliki prasangka terhadapku. Hanya mendengar ayah Su menjelaskan kepada semua yang ada di rumah. Mulai sekarang Yi Chen akan tinggal di sini. Kalian semua tidak boleh tidak menghormatinya. Juga tidak boleh membiarkannya dibuli. 5 orang itu terlihat diam. Dalam hati berpikir, mengapa ayah begitu menyukai Jiang Yi Chen ini? Setelah beberapa basa-basi, Su Fu membawaku lagi untuk melihat kamar. Di dalam kamar sangat luas dan terang. Perlengkapan sehari-hari ada semuanya. Taman, apakah kamu puas dengan dekorasi kamar? Jika tidak suka, saya akan memanggil seseorang untuk mendekor ulang. Terima kasih, Paman. Saya sangat suka melihat pria di depanku. Perasaanku campur aduk. Aku sudah sering bertemu ayah ketika masih kecil. Dia selalu baik padaku. Ini mengingatkanku pada ayahku yang sudah meninggal. Melihat ekspresiku yang mendung, Su Fu menepuk bahuku dan berkata, sepanjang jalan juga lelah. Kamu istirahat yang baik dulu. Saat waktu makan malam, aku akan memanggilmu. Saya mengangguk sedikit. Kembali ke kamar untuk merapikan barang-barang. Setelah makan malam, Su Fu mengajakku duduk di sofa untuk mengobrol. Segera dia memberikan saya sebuah kartu emas. Yi Chen, kartu ini kamu pegang. Besok biarkan kelima putri itu membawamu jalan-jalan ke Jiangcheng. Jika ingin membeli sesuatu, silakan beli. Paman, terima kasih atas niat baikmu. Tidak, terima kasih. Begitu saya selesai berbicara, saya melihat Nyonya Su di samping dengan ekspresi tidak senang. Dia mulai berbicara dengan nada menyindir. TSK, TSK, TSK. Kenapa berpura-pura tinggi hati? Kamu datang ke keluarga Su bukan karena menginginkan sedikit uang itu? Yang Wanru. Ayah Su dengan marah memanggil nama Nyonya Su. Nyonya Su segera membalas. Bukankah saya mengatakan kebenaran? Kenapa teriak padaku? Saya mengerutkan bibir saya. Saya bahkan tidak tahu bagaimana saya bisa menyinggung Yang Wanru. Pada saat itu, ponsel di samping berbunyi. Bagaimana Chen? Perusahaan memperoleh keuntungan 300 juta kuartal ini. Sudah ditransfer ke akun Anda. Saya mengernyitkan dahi. Kenapa lagi mengirimkan sejumlah uang? Dengan cepat selesai. Keesokan harinya saat aku bangun, ayah sudah pergi untuk menangani urusan perusahaan. 5 putri sedang makan sarapan di meja makan. Malam tadi, ayah sudah memberi penjelasan. Meminta mereka untuk membawaku jalan-jalan di Jiangcheng hari ini. Saya baru saja duduk. Suara dingin kakak tertua, Suan Rou, mulai terdengar. Saya ada rapat di perusahaan hari ini. Minta keempat dari mereka untuk membawamu keluar. Setelah mengatakannya, dia meletakkan alat makannya dan langsung pergi. Kakak ketiga, Su Jingyao, juga berdiri dan berkata, saya ada pertunjukan mendadak hari ini. Jadi, saya harus pergi lebih dulu. Keempat orang sisanya mengikuti dengan alasan yang sama dan pergi satu persatu. Aku juga tidak banyak bicara. Terus saja fokus makan sarapan. Sore harinya, ponselku berbunyi. Dari seberang terdengar suara yang bersemangat. Kak Chen, apa kamu sudah datang ke Jiangcheng? Aku dengan dingin berkata. Ada yang perlu dibicarakan? Kamu datang ke Jiangcheng dan tidak memberitahuku. Saya tidak peduli. Kamu segera keluar dan ikut saya makan. Jika kamu tidak pergi, saya akan datang ke rumah Su mencari kamu. Setengah jam kemudian, saya memberitahu kepala pelayan. Meninggalkan villa sendirian. Setelah makan malam dengan Gu Qinghan, saya dipaksa dengan cara halus oleh dia untuk pergi ke sebuah bar mewah. Chen Ge, tidak ada yang mengganggu kamu di keluarga Su, kan? Saya memutar gelas. Siapa yang bisa mengganggu saya? Gu Qinghan tersenyum. Iya juga. Jika kamu tidak mengganggu orang lain, itu sudah cukup. Siapa yang bisa mengganggu kamu? Di permukaan, pria ini terlihat sopan. Namun di dalam, dia adalah monster besar. Memikirkan ini, Gu Qinghan kemudian bertanya. Jadi, apakah kamu benar-benar berniat untuk bertunangan dengan orang dari keluarga Su? Saya meneguk sedikit minuman. Saya berbicara dengan acuh tak acuh. Tidak tahu. Jika bukan karena ayah saya tidak akan datang ke keluarga Su. Sekarang, saya hanya bisa melangkah satu persatu. Keduanya berada di lobi bar lantai 1. Sepenuhnya diperhatikan.
Di lantai 2, ada seseorang yang terus memperhatikan mereka. Orang itu adalah Xuanrou. Dia diajak teman ke tempat ini setelah selesai kerja. Belum lama duduk, dia sudah melihat. Aku dan seorang wanita berjalan masuk. Di mata Xuanrou terdapat kedalaman yang misterius. Pada saat itu, teman di sampingnya menyadari tatapannya. Mengikuti pandangannya, Song Qing tidak bisa menahan diri untuk mengolok-olok. Nona Su yang terhormat kita ini akhirnya berbunga seperti pohon besi. Memang tampan, ya. Bagaimana kalau aku minta nomor kontak untukmu? Di sampingnya itu adalah Gu Qinghan, kan? Xuanrou sedikit mengerutkan dahi. Suaranya mengandung sedikit keraguan. Gu Qinghan. Song Qian mengangguk. Iya, benar. Itu adalah wakil direktur dari perusahaan Lanxiang yang misterius. Untuk mengatakan mengapa Lanxiang itu misterius. Karena itu adalah perusahaan besar yang terdaftar. Tidak hanya memiliki kekuatan yang besar. Dan sangat sedikit orang yang tahu siapa ketua dewan yang sebenarnya di baliknya. Selama ini, Gu Qinghan yang mengurus urusan perusahaan. Tapi, Kak Wanrou, kamu bisa jauh lebih baik daripada Gu Qinghan. Pasti bisa mendapatkan kakak yang tampan ini. Kamu terlalu banyak bicara. Xuanrou menjawab dengan dingin. Dia kemudian kembali melihatku di bawah. Di matanya ada sedikit rasa ingin tahu. Pria ini datang ke Jiangcheng. Bagaimana dia bisa mengenal Gu Qinghan? Xuanrou terdiam. Dia mengambil minuman di atas meja dan meminumnya sedikit. Saat itu, tampak Gu Qinghan berdiri dan meninggalkan tempat duduknya. Banyak wanita di sekitar memandangku. Tak lama kemudian, seorang wanita kaya membawa gelas minuman menghampiriku. Gaul. Berteman. Mari kita minum bersama. Aku meliriknya dan berkata dengan datar. Aku tidak kekurangan teman. Mendengar itu, wajah wanita kaya itu tampak kaku. Dia kemudian tersenyum dan berkata, berteman. Biarkan aku yang bayar semua pengeluaranmu hari ini. Bagaimana? Tidak perlu? Tidak perlu. Melihat ekspresi dingin saya, wanita kaya itu sedikit marah karena malu. Segera dia berbicara. Jangan sok memberi muka. Kakak punya uang dan pengaruh. Hati-hati, kamu tidak bisa keluar dari sini hari ini. Sementara itu, Xuanrou yang duduk di lantai atas, sedang mengamati setiap gerakan di sini. Song Qian di seberang juga menyadari ekspresinya. Menggoda sambil berbicara kembali. Kakak Wanrou, wanita kaya itu bukan orang sembarangan yang bisa kamu remehkan. Sepertinya mangsamu akan dibawa pergi oleh orang lain. Xuanrou mengernyitkan dahi dan berdiri, bersiap untuk pergi ke arah tangga. Berencana untuk memperkenalkan dirinya untuk membantuku nanti. Dan saat dia baru saja berdiri, momen dramatis pun terjadi. Wanita kaya itu mengangkat tangannya dan ingin menampar saya. Saya menepis tangannya dengan cepat. Lantai 3 tidak bisa mendengar suara. Tapi Xuanrou mengerti membaca bibir. Aku mengulang setiap kata dengan jelas. Saya tidak butuh muka MU. Apakah kamu ingin aku mengambil nyawamu? Suaranya menyebalkan dan angkuh. Dan pada saat itu, Gu Qinghan juga keluar dari kamar mandi. Nyonya kaya itu tahu siapa dia. Tanpa sengaja terkejut. Segera meminta maaf dan pergi. Takut kalau aku benar-benar akan mengambil nyawanya. Perasaanku terganggu. Juga tidak ada gunanya untuk tetap tinggal. Setelah dengan Gu Qinghan, aku meninggalkan bar. Aku memanggil taksi di ponsel. Lalu duduk dengan santai di tepi jalan menunggu. Aku menyalakan sebatang obat nyamuk. Mengangkat kepala melihat ke langit. Rasanya bulan tidak sebulat dulu. Pada saat itulah, sebuah mobil Maybach hitam berhenti di depanku. Aku mengira itu taksi yang aku panggil. Aku mematikan obat nyamuk di tong sampah. Membuka pintu mobil dan bersiap untuk masuk. Terlihat di kursi belakang ada seorang wanita. Kenapa kamu di sini? Barulah aku menyadari bahwa wanita di mobil itu adalah Xuanrou. Suaranya yang dingin mulai berbicara. Naik mobil. Aku terhenti sebentar dan duduk di sampingnya. Entah mengapa, aku bertemu Xuanrou di sini. Aku merasa sedikit tidak enak. Apa kabar? Kebetulan sekali. Aku datang ke sini untuk bersenang-senang dengan teman-teman. Apakah kamu juga? Xuanrou hanya mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Aku menoleh dan melihat keluar jendela. Xuanrou juga berada di bar ini. Apakah dia sudah melihatku sebelumnya atau hanya kebetulan bertemu? Sepanjang perjalanan kami tidak berbicara. Keduanya akhirnya tidak mengungkapkan keraguan di hati mereka. Ketika kembali ke rumah dan baru saja masuk, hanya terdengar suara sarkastik dari Nyonya Su di sofa. Baru saja datang ke Jiangcheng, hari kedua sudah keluar bermain sampai larut malam. Tidak tahu dengan wanita siapa dia berkencan. Lelaki seperti ini bagaimana bisa menikahi putri keluarga Su kami? Setelah berbicara, Su Bei mengernyitkan dahi. Dia percaya pada kepribadianku, tapi khawatir akan keselamatanku. Sedang bersiap untuk menelepon dan bertanya. Saat itu, aku dan Xuanrou masuk. Ternyata Wanrou dan Yi Chen bersama-sama ya. Xuanrou tidak berbicara. Tidak dapat diterjemahkan dengan makna jelas, bisa jadi bagian yang hilang konteks atau kesalahan ketik. Ayah tersenyum sedikit. Yi Chen, tentang masalah pernikahan.
Paman Su berencana untuk membuatmu dan aku. 5 putri akan bergiliran bergaul sedikit. Nanti kamu lihat siapa yang cocok. Bisakah kita menyelesaikan semuanya nanti? Saya mengangguk sedikit. Baik, Paman Lau. Meskipun Nyonya Su tidak senang, tapi dia tahu keputusan Nyonya Su tidak bisa diubah oleh siapapun. Dia hanya bisa memberikan tatapan tidak senang padaku. Keesokan paginya, aku terbangun karena suara ketukan pintu. Aku membuka pintu dengan wajah masam. Melihat Suan Rou di pintu. Bereskan barang-barang. Perusahaan akan membawaku ke kantor. Wanita itu mulai berbicara. Pergi ke kantor buat apa? Nyonya Su meminta agar aku dan setiap orang bergiliran bergaul selama sehari. Hari ini dimulai dari kakak sulung, Suan Rou. Setelah beres-beres, sudah setengah jam berlalu. Aku dengan lesu naik mobil bersama Suan Rou menuju kantor. Tepat pada saat itu, wanita di samping mulai berbicara dengan tegas. Kampus, aku setuju untuk bersamamu hanya karena ayah. Tapi aku tidak akan menyukaimu. Kamu juga tidak perlu memahami aku. Aku mengangkat pandanganku ke arah wanita di kursi pengemudi. Seluruh diriku terasa lebih bugar. Dia mulai berbicara dengan nada yang agak menggoda. Benarkah? Tapi setelah mengamati 2 hari ini, kamu adalah orang favoritku. Lalu harus bagaimana? Tatapan wanita itu menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Dia berbicara dengan dingin. Aku sarankan kamu pikirkan baik-baik. Aku tersenyum dan tidak berkata lagi. Setelah tiba di kantor, Suan Rou dan aku turun dari mobil satu persatu. Karyawan yang lewat semua mengalihkan perhatian ke arah kami. Wow, siapa pria tampan di sebelah hakim itu? Wah, tampan sekali. Dengan pesona ini, pasti dia anak konglomerat mana. Dia dan Suhi sangat cocok. Dalam sekejap, semua orang mulai berbisik. Suan Rou menyerahkan kunci kepada satpam di pos jaga. Aku baru saja melangkah dan tiba-tiba terkejut. Dia mulai berbicara dengan nada terkejut. Paman Lin. Pria tua mengenakan seragam keamanan mengangkat kepala. Dia juga tersenyum. Xiao Chen, kenapa kamu ada di sini? Suan Rou melihat kami dengan sedikit bingung. Namun, saya langsung melambaikan tangan. Kamu naik saja. Saya dan Paman Lin pergi untuk parkir. Para penjaga keluarga Su memperhatikan setiap gerakan saya. Awalnya saya pikir orang udik seperti saya datang. Perusahaan pasti terus-menerus mendekati Suan Rou. Tak disangka, saya mengobrol dengan penjaga di pos keamanan sepanjang pagi. Semua orang terlihat mengejek. Ternyata saya datang dari tempat kecil. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak penting. Tidak heran bisa mengobrol sepanjang pagi. Iya, benar. Takutnya Paman Lin itu berasal dari desa mereka. Tampan itu ada gunanya apa? Belum tentu memiliki pengetahuan. Saya sama sekali tidak menyadari komentar orang-orang. Saya menunggu sampai Paman Lin selesai bertugas. Lalu pergi bersama ke restoran terdekat. Paman Lin tersenyum. Dia tidak gosip. Itu juga baru saja saya katakan pagi ini. Mengetahui alasan saya datang ke perusahaan. Jiang Yichen, saya sudah bertemu dengan 5 putri keluarga Su. Jika saya boleh berkata, yang paling unggul adalah Suan Rou. Setelah dia mengambil alih perusahaan selama bertahun-tahun ini, dia telah berhasil mendapatkan banyak proyek besar. Dia orang yang stabil dan sangat baik. Dia bisa dipertimbangkan sebagai prioritas. Aku minum air. Tiba-tiba dia menunjukkan wajah menolak. Tidak, tidak, tidak. Paman Lin tertawa terbahak-bahak. Apa yang perlu dipertimbangkan dari seorang yang dingin? Di mataku, Suan Rou memang sangat angkuh. Kata-kata yang saya ucapkan pagi ini hanyalah untuk menjengkelkannya. Paman Lin tertawa terbahak-bahak. Lalu kami mulai membicarakan beberapa orang lainnya dari keluarga Su. Setelah makan siang kembali ke perusahaan, saya tetap berada di pos satpam selama 1 sore. Setelah selesai rapat sore, Suan Rou bertanya kepada asistennya. Mengetahui saya masih di pos satpam, dia sedikit mengernyitkan dahi. Pria ini pagi tadi bilang bahwa dia paling menyukai dirinya. Kini datang ke perusahaan tetapi hanya berada di pos satpam selama sehari. Apa sih trik yang dimainkan pria ini? Suan Rou duduk di depan meja kerjanya. Setelah terdiam selama 2 detik, aku mulai berbicara lagi. Diam sejenak. Coba periksa latar belakang Paman Lin. Dan apa hubungannya? Sekalian panggil Jiang Yichen naik. Baiklah. Suhi. Setelah asisten pergi, tidak lama kemudian, saya langsung naik ke sini. Aku mengamati kantor Suan Rou. Lalu aku dengan santai mulai bertanya. Ada apa? Kau sudah lama berada di ruang keamanan. Ayah pasti akan merasa tidak enak jika tahu. Mendengar alasan ini, aku merasa sedikit tak berdaya. 4. Kau sendiri yang memanggilku untuk naik. Jika aku mengganggu, jangan salahkan aku. Setelah berkata demikian, aku duduk di sofa. Suan Rou tidak menghiraukanku. Dia mengambil berkas dan melanjutkan kerja. Aku sedang duduk di sofa sambil bermain game di ponselku. Suaranya sepertinya sudah diatur pada volume maksimal. Suan Rou sedikit mengernyitkan dahi. Pertandingan 8 menit. Suara aku mengutuk rekan satu tim terdengar. Bagaimana kau bisa mengantarkan pesanan sambil bermain?
Ayo mainkan dengan tanganmu, jangan pakai kaki. Kulihat kau seperti prajurit yang bisa hidup kembali. Suan Rou terdiam, mengumpat dengan cara yang elegan. Pada saat itu, orang yang dimarahi pun mulai memarahi saya. Setiap kata penuh dengan makian. Pada saat ini, Suan Rou akhirnya menyesali telah membawaku ke kantor. Pria ini pasti datang hanya untuk menyiksaku. Dia mulai curiga bahwa aku bukan yang paling menyukainya, tetapi yang paling dia benci adalah dirinya sendiri. Tidak benar. Yang paling dibenci seharusnya adalah adik kecilnya. Untungnya, permainan berakhir dengan cepat. Pekerjaan Suan Rou juga sudah selesai. Dia mengambil jasnya dan memanggilku untuk pergi. Keduanya baru saja sampai di pintu. Asisten pun kembali. Suan Rou melirikku. Dia berkata kepadaku, "Kau tunggu di parkiran sampai aku datang." Lalu mengantarkanku pergi. Di dalam kantor, asisten mulai melaporkan hasil penyelidikan. Residen direktur. Identitas Paman Lin memang tidak biasa. Dia memiliki banyak rumah dan gedung perkantoran di pusat kota Jiangcheng. Singkatnya, dia adalah seorang pemilik properti dengan kekayaan puluhan miliar. Kakek itu datang menjadi satpam karena merasa bosan. Mengenai hubungan antara Tuan Jiang dan dia, saya belum menemukan informasi untuk saat ini. Mendengar hal itu, tatapan Suan Rou terdiam sejenak. Bagaimana Jiang Yichen bisa mengenal orang seperti itu di Jiangcheng? Ditambah lagi dengan minuman Guqing yang kemarin malam. Suan Rou merasa bahwa saya tidak sederhana. Namun, dia tidak memikirkan lebih jauh. Ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia hanya perlu memastikan bahwa Paman Lin tidak mempunyai niat buruk. Kembali ke rumah. Ruang tamu sangat ramai. 4 anggota keluarga Su yang lain ada di sana. Ada seorang pria seusiaku di sofa. Dia mengenakan setelan jas hitam. Dia tampak seperti seorang anak konglomerat. Wan Rou sudah kembali. Cepat datang dan duduk. An Yicheng baru saja kembali ke tanah air hari ini. Dia datang segera setelah turun dari pesawat. Dia tersenyum dan berdiri untuk menyapa Suan Rou. Suan Rou hanya menjawab dengan dingin. Wajah An Yicheng terlihat sedikit kecewa. Ia segera menatap saya dan tersenyum berkata, "Kau pasti Jiang Yichen, kan? Halo, saya An Yicheng, yang tumbuh bersama Wan Rou dan yang lainnya sejak kecil. Mulai sekarang kita adalah saudara. Jika kau merasa bosan di Jiangcheng, bisa hubungi aku untuk bermain." An Yicheng tadi mendengar bahwa aku tampan, tapi tidak menduga aku sangat tampan seperti ini. Aku sudah melihat pikiran kecil pria itu. Aku hanya menjawab dengan santai, "Baik." Saat itu, Ayah Su juga kembali. Keluarga An dan keluarga Su adalah teman lama. Ayah Su juga sangat sopan pada An Yicheng. Beberapa orang terlihat sangat bahagia. Aku duduk di samping dengan acuh tak acuh menunggu makan. Saat itu, Nyonya Su mulai berbicara. "Seorang Cheng. Beberapa hari yang lalu, aku tahu kau akan kembali. Aku sengaja berbelanja dan membeli banyak barang. Tante akan mengambilnya untukmu." Setelah mengatakan itu, ia berjalan ke atas. Saat turun, ia dengan tidak senang bertanya pada Ayah Su. "Di mana kotak itu di dalam lemari saya?" "Bagaimana saya tahu?" Ayah menjawab balik. "Kalian tidak mengambilnya, kan?" Nyonya Su melihat kelima putrinya. Melihat beberapa dari mereka menggelengkan kepala. An Yicheng dengan hati-hati membuka suara. "Bibi, jangan-jangan itu dicuri? Siapa yang berani sebesar itu? Sekarang serahkan barangnya dan keluar dari rumah Su. Masih sempat. Jika tidak, bersiaplah untuk masuk penjara." Melihat tidak ada yang mengakui, Nyonya Su segera berbicara. "Pengawas rumah, periksa setiap kamar satu persatu dengan baik. Saya sedang bermain dengan ponsel." Mendengar kata-kata ini, saya langsung tertarik. 1 jam kemudian, pengawas membawa orang untuk mencari di beberapa kamar pelayan. Namun, tidak menemukan barang yang hilang. "Nyonya, selain kamar pelayan, masih ada kamar Tuan Jiang yang belum digeledah." Pengawas Li dengan ragu-ragu membuka suara. Seorang pelayan juga melangkah maju. "Nyonya, kemarin kami membahas bahwa kamera pengawas rusak. Saat itu, Tuan Jiang kebetulan lewat. Siang harinya saya juga melihat. Dia keluar dari kamar Anda." Ucapan ini jelas menunjukkan bahwa aku tahu kamera pengawasnya rusak. Dan juga pernah pergi ke kamar Nyonya Su. Mendengar kata-kata itu, wajah Nyonya Su langsung dipenuhi kemarahan. "Jiang Yichen, aku bilang, kenapa kemarin tidak mau kartu Su Uncuku? Di permukaan terlihat tinggi, tetapi di belakang melakukan hal-hal rendah seperti ini, kan? Manajer rumah, segera pergi dan cari di kamarnya." Ayah Su segera berdiri. "Omong kosong. Yichen, bagaimana mungkin orang seperti itu?" "Kenapa tidak mungkin? Su Shiwan, kamu pikir kamu tahu dia dengan baik? Orang yang berasal dari tempat kecil seperti ini bisa melakukan apa saja. Apalagi kemarin sore dia sendirian di rumah. Dia tidak bisa lolos dari kecurigaan." Aku dengan wajah tenang. "Tidak apa-apa, Su Uncuku. Biarkan mereka mencari." Sejak kejadian itu terjadi, aku sudah merasakan bahwa ini adalah sebuah konspirasi yang ditujukan padaku. Mengenai siapa dalangnya, saya pikir kita akan segera tahu. Para pelayan pergi ke kamarku.
Beberapa orang di keluarga Su masih duduk di sofa menonton pertunjukan. Saya melihat orang yang memberikan kesaksian terhadap saya. Dengan suara dingin, ia bertanya, "Siapa namamu?" Saya tidak pernah masuk ke kamar Nyonya Su. Mengapa orang ini menuduh saya tanpa alasan? Pelayan tidak mengerti mengapa saya bertanya demikian. Namun, ia tetap menjawab, "Nama saya Zhang Ting." Dengan cepat, sang kepala pelayan turun dan mulai melapor. "Tuan dan Nyonya, kami menemukan barang-barang ini di kamar Tuan Jiang. Terlihat sebuah kantong plastik hitam berisi sebuah gelang batu giok. Itu adalah barang yang hilang milik Nyonya Su." Semua orang terkejut. Ternyata barang itu benar-benar ditemukan di kamar Jiang Yichen. "Su Shiwan, apalagi yang bisa kamu katakan? Lihatlah pria seperti apa yang kamu carikan untuk putrimu. Datang dari tempat kecil sih tidak masalah. Tapi tangannya juga tidak bersih." Sudan dengan wajah marah. "Tidak mungkin ini perbuatan Yichen," kata sang ayah dengan tegas. "Iya, benar. Mungkin ada kesalahpahaman?" An Yicheng juga berpura-pura menjadi. Pada saat itu, Suan Rou berdiri. "Orang tua, mari kita panggil Paman An untuk memeriksa sidik jari. Jika ini dilakukan oleh Jiang Yichen, pasti akan ada sidik jarinya di perhiasan." Ayah mengangguk sedikit. Dia menelepon dan memanggil Inspektur An dari Biro Pengawasan. Nyonya Su melirik Sufater dan dengan geram berkata, "Jika barang-barang itu dicuri oleh Jiang Yichen, dia harus membatalkan tunangannya dan meninggalkan keluarga Su. Barang-barang itu bukan saya yang mencurinya." Saya merenung kembali dengan seksama. Sepertinya pegangan pintu kamar tidur kemarin telah dilapisi sesuatu. Tapi hari ini sudah tidak ada. Sidik jari di gelang tangan itu mungkin berasal dari sana. Ibu menghela napas dingin. Dia menggeram. "Bukti ada di depan mata. Apalagi yang ingin kau jelaskan?" Saya menatap Nyonya Su dan berkata, "Selamat datang. Saya punya cara untuk membuktikan diri. Bibi, pinjamlah gelang tangan ini sebentar." Semua orang tidak mengerti maksud saya. Hanya terlihat saya sangat tenang. Saya mengambil gelang di atas meja dan memakainya di tangan saya. Mengulurkan tangan. Di bawah sorotan cahaya, pergelangan tangan yang mengenakan gelang batu giok dalam sekejap menjadi merah dan bengkak. Gatal dan nyeri memenuhi pikiranku. Tapi seolah-olah aku tidak peduli. Tersenyum ringan sambil berkata, "Bibi, giok ini benar-benar bagus. Tubuhku ini memang dingin. Semakin baik gioknya, semakin parah alergiku." Ayah Su segera berbicara. "Anak bodoh, kau tahu alergi terhadap giok? Kenapa kau masih menyentuhnya? Cepat lepaskan." Aku menatap Ibu Su dengan senyum dingin. "Gejala ini tidak akan sembuh dalam 3 hari. Oleh karena itu, barang itu bukan aku yang mencuri." Yang tua tidak bersikeras. "Mungkin kau mengambilnya dengan sarung tangan." Saya hanya tersenyum dan berkata, "Jika dengan sarung tangan, bagaimana mungkin ada sidik jariku di gelang?" Su mendadak terdiam. "Aku alergi jika menyentuh giok. Dan tidak ada gejala apapun di tangan saya sebelumnya." Orang yang berpikiran jernih pasti bisa melihatnya sekarang. Ini adalah sebuah fitnah yang ditujukan padaku. Lalu saya berbicara dengan malas. "Baiklah, saya sudah selesai menjelaskan. Tante, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Mengapa Anda mentransfer 200.000 kepada Zhang Ting kemarin?" Zhang Ting dan Ibu Su sama-sama berubah wajah. "Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan?" Saya mengeluarkan sebuah gambar dari ponsel saya. Di situ ada sebuah tagihan transfer dari akun Ibu Su ke Zhang Ting. Saya tahu bahwa seorang pelayan tidak perlu merugikan dirinya sendiri. Pasti dia telah disuap oleh seseorang. Seperti yang diduga, aku menanyakan nama Zhang Ting. Saya memeriksa tagihannya. Semuanya adalah drama yang disutradarai sendiri oleh Ibu Su. Melihat tagihan, semua orang sangat terkejut. Tampaknya mereka memahami duduk perkaranya. Hanya Suan Rou yang memiliki keraguan dalam tatapannya. Bagaimana pria ini bisa menemukan tagihan ini? Ibu Su menjelaskan dengan ragu-ragu. "Ibu Zhang Ting sedang sakit. Meminta uang muka gaji kepada saya." Ayah menghela napas. "Saya ada saat Zhang Ting melamar pekerjaan itu. Dia adalah seorang yatim piatu. Yichen, Paman pasti akan memberikan penjelasan tentang hal ini." Setelah itu, dia berbalik dan melihat Suan Rou. "Kamu bawa Yichen ke rumah sakit untuk mengobati lukanya." Saya mengangguk sedikit. Kemudian aku mengikuti Suan Rou pergi. Baru saja membuka pintu mobil, terdengar suara dingin seorang wanita. "Maaf." Aku terdiam sejenak. Baru sadar bahwa dia sedang mewakili. "Nyonya Su, Yang Wanru, sedang meminta maaf kepadaku." "Tidak apa-apa." Aku tersenyum lagi. "Kalian pasti sangat kecewa, kan? Jika rencana ini berhasil, aku bisa meninggalkan keluarga Su. Sebelum itu, apa kamu pikir ini aku yang melakukannya?" Suan Rou menggelengkan kepala. "Bukan. Kamu terlihat tidak begitu buruk." Aku tersenyum kembali. "Iya, benar. Menjadi menantu yang berharga di keluarga Su, hal ini tidak ada artinya. Aku tidak seburuk itu." Kami tiba di rumah sakit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengambil resep yang diberikan dokter. Kami pergi ke apotek untuk mengambil obat.
Saya duduk di kursi sebelah menunggu. Tidak lama kemudian, Xuanrou kembali. Berikan tanganmu padaku. Saya mengulurkan tangan. Ternyata Xuanrou mengeluarkan kotak obat. Lalu dia menyapukan obat itu ke luka saya. Sakit tidak? Dingin dan sedikit menyengat menyebar di kepala. Tentu saja agak sakit. Saya tetap tersenyum di wajah saya. Xuanrou, tidak menyangka kamu terlihat dingin. Ternyata cukup perhatian juga. Sepertinya saya semakin menyukaimu. Mendengar kata-kata guyonan saya, wajah Xuanrou memerah. Lalu dia batuk ringan beberapa kali. Dengan serius dia berkata, saya sudah bilang, aku tidak akan menyukaimu. Aku tersenyum sedikit. Artinya, tentu saja saya sedang bercanda. 5 orang dari keluarga Su. Saya harus mengamati perlahan. Namun melihat sosok saya yang berdiri, Xuanrou merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Kami meninggalkan rumah sakit. Sementara itu, ayah dan ibu Su sudah ribut di dalam kamar. Nyonya Yang Wanru, Yi Chen baru saja sampai di rumah Su beberapa hari. Mengapa kamu begitu menargetkannya? Dia hanya seorang anak. Yang Wanru tertawa dingin. Bukankah ini semua karena kamu? Mengapa kamu membawa Jiang Yi Chen ke rumah Su? Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Aku sudah menetapkan perjanjian perjodohan dengan ayah Yi Chen sebelumnya. Yang Wanru berkata dengan marah. Perjanjian perjodohan. Semuanya adalah untuk kembali, kan? Bukankah itu karena kamu pernah menyukai Jiang Han Xiao? Su Shiwan langsung terdiam. Dia dan ayah Jiang adalah teman satu sekolah. Keduanya memang adalah orang-orang terpilih. Kemudian mereka bertemu dengan Jiang Han Xiao yang muda dan cantik, yang merupakan ibuku. Mereka semua jatuh cinta dengan kecantikan Han Xiao dan memilih untuk mengejar dia dengan adil. Dia mengandalkan status keluarga Su yang terkenal untuk bertunangan dengan keluarga Jiang. Namun pada akhirnya, Jiang Han Xiao memilih ayah Jiang. Dia bahkan melarikan diri dari pernikahan bersamanya. Yang Wanru melanjutkan, apakah selama ini kamu selalu peduli pada Mei Han Xiao? Itulah sebabnya kamu membawanya ke rumah kita. Sangat baik padanya. Kena deh sama apa yang saya katakan, kan? Su Shiwan menghela napas, menarik tangan Yang Wanru dan berkata, bukan begitu. Masalah Jiang Han Xiao sudah berlalu bertahun-tahun yang lalu. Saat ini, hanya ada kamu di dalam hatiku. Yang Wanru menatap Su Shiwan dan bertanya, lalu mengapa kamu begitu baik pada Jiang Yi Chen? Su Shiwan terlihat sedikit sedih. Tahukah kamu? Dulu saya dan ayah Yi Chen menghadiri acara amal bersama. Tiba-tiba kami diserang. Dia yang melindungi saya dan terkena peluru. Itu mengakibatkan kakinya yang kiri lumpuh. Selama bertahun-tahun ini, saya membawa Yi Chen terus tinggal di kota ini. Sebelum ayah Yi Chen pergi, dia berpesan agar saya merawatnya dengan baik. Ekspresi Yang Wanru tiba-tiba berubah. Su Shiwan terjebak dalam kenangan panjang itu. Saat itu, aku dan Xuanrou baru saja pulang ke rumah. Begitu masuk ruang tamu, aku melihat Su Shiwan dan Yang Wanru. Juga tidak tahu kenapa. Yang Wanru bahkan dengan tulus meminta maaf padaku. Aku juga tidak mempermasalahkannya dan naik ke atas untuk istirahat. Baru saja selesai mandi, pintu kamar diketuk. Yang datang adalah Yang Wanru. Aku memandangnya dengan sedikit bingung. Ada apa? Bibi, aku ingin berbicara denganmu. Dia berjalan ke dalam kamar dan duduk. Yang Wanru langsung berkata, Jiang Yi Chen, sekarang saya menerima kamu datang ke keluarga Sukami. Dan setuju untuk membiarkanmu menikahi putriku. Namun di antara kelimanya, kau tidak boleh memilih Xuanrou. Mendengar itu, aku terdiam sejenak. Segera membuka mulut dan bertanya, kenapa? Wanrou adalah putri saya yang paling unggul. Saya sudah memiliki kandidat menantu yang memuaskan. Jadi, kamu sebaiknya menjauh darinya. Perkataan ini jelas-jelas menyatakan bahwa saya tidak layak. Orang yang memuaskan itu pasti adalah An Yi Cheng. Jadi begitu, Tante. Nyonya Yang Wanru tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia meninggalkan ruangan. Bangun keesokan harinya. Kini giliran saya untuk berinteraksi dengan Su Luoli, adik kedua dari keluarga Su. Su Luoli adalah wakil direktur dari grup Su. Dia dan kakak tertua, Xuanrou, tidak begitu akur. Konon, dia suka berlawanan dengan Xuanrou. Baru saja naik mobil, Su Luoli langsung membuka mulut dan bertanya kepadaku. Bagaimana hubunganmu dengan Wanrou kemarin? Saya agak acuh tak acuh. Cukup baik. Mendengar itu, dia berkata lagi. Aku kasih tahu kamu ya. Kakak perempuan ini bukan orang baik. Keji dan kejam, tidak berperasaan. Kamu benar-benar jangan memilih dia. Saya memperlihatkan senyuman tipis. Kalau begitu, saya pilih kamu. Su Luoli langsung tertegun. Tersenyum canggung. Jangan dong. Setibanya di kantor, Su Luoli langsung sibuk dengan urusan pekerjaan. Sedangkan aku kembali menunggu di pos keamanan sepanjang hari. Hingga hari ketiga. Orang yang bersamaku adalah kakak ketiga, Su Jingyao. Su Jingyao adalah seseorang di industri hiburan. Seorang bintang dengan puluhan juta penggemar. Hari ini kebetulan adalah ulang tahunnya. Juga merupakan hari peringatan 10 tahun debutnya. Seharian berlatih untuk konser malam ini.
Sama sekali tidak ada waktu untuk memperhatikanku. Aku baru saja tidur siang dan turun ke bawah. Melihat An Yicheng tersenyum dan berjalan mendekat ke arahku. Kami sedang berencana pergi ke mall bersama untuk jalan-jalan. Membeli beberapa set pakaian. Sekalian beli hadiah untuk Jing Yao. Ayo kita pergi bersama. Aku pikir-pikir dan tidak menolak. Mengikuti beberapa orang pergi. Tiba di pusat perbelanjaan. An Yicheng menarikku masuk ke sebuah toko jas merek. Yichen, kamu keren banget. Memakai setelan jas memang terlihat sangat bagus. 4 wanita sedang menunggu di pintu. An Yicheng melirik keluar. Kemudian mengambil sebuah jas hijau tua dari rak. Ini bagus. Bagaimana kalau kita coba? Aku melirik jas itu. Modelnya sudah ketinggalan zaman. Melihat aku tidak berbicara. An Yicheng mengambil satu lagi yang lebih jelek. Bagaimana dengan yang ini? Aku sedikit menyipitkan mata. Sebuah Yicheng. Jika kamu tidak suka padaku, kamu tidak perlu berpura-pura seperti itu. Dan tidak perlu menggunakan cara seperti ini. Aku Jiang Yichen meski berasal dari desa. Tapi selaku tidak kalah denganmu. Yichen, apakah kamu salah paham terhadapku? Ekspresi wajah An Yicheng tampak kurang enak. Memang benar. Dia mengira aku ini orang desa yang kampungan. Pasti tidak mengerti tentang fashion. Biasanya hanya mengenakan kaos biasa. Siapa sangka? Aku tidak punya waktu untuk memperhatikan An Yicheng. Melihat-lihat jas di toko dengan santai. Aku langsung meminta staf untuk membungkus barang yang kupilih. Ketika aku baru saja mengeluarkan ponsel untuk membayar, Xuan Rou menyerahkan kartu hitam kepada kasir. Gesek kartu. Aku hanya berkata dengan tenang. Terima kasih. Mendengar itu, Xuan Rou berkata dengan acuh tak acuh. Jangan salah paham. Ini adalah perintah dari ayahku. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Aku yang berada di belakang toko buku merasa sedikit bingung. An Yicheng melihat pemandangan ini dan tanpa sadar mengepalkan jarinya. Kilasan tatapan yang tajam melintas di matanya. Setelah keluar dari mall, 2 pengawal di belakangku hampir tidak mampu mengangkat tas-tas mereka. Su Xiao di sampingku berkata dengan nada menyindir. Ada beberapa orang itu ya, benar-benar tidak sopan. Menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli begitu banyak barang. Su Xiao benar-benar membalas dendam padaku. Dia selalu menyimpan dendam padaku karena mengatakan bahwa bulunya belum tumbuh sepenuhnya. Aku mendengar kata-kata ini. Belum sempat berbicara. An Yicheng yang berada di samping langsung berkata. Su Xiao, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Jiang Yichen hanya membeli beberapa barang secara sembarangan. Ini masih disebut membeli sembarangan? Saya mendengus pelan di kedai buku Sumi. Tadi yang membayar pakai kartu adalah kamu. Su Xiao tampak terkejut. Itu uang kakakku. Aku menatapnya sejenak dan berkata. Itu milik kakakmu. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang kamu omongkan di sini? Setelah berkata begitu, aku langsung masuk ke mobil. Su Xiao kembali terlihat marah. Duduk di dalam mobil dan masih mengeluh. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Uang milikku sangat banyak hingga tidak ada habisnya. Yang penting, beri aku kesempatan untuk membayar. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Setelah makan malam, aku merapikan sedikit. Pergi ke konser bersama semua orang. Baru saja duduk. An Yicheng cepat-cepat mengambil tempat di sebelah Xuan Rou. Aku sama sekali tidak peduli. Aku duduk di samping Su Luoli. Tak lama kemudian, konser pun dimulai. Su Jing naik ke panggung. Dia mengenakan gaun putih. Sebagai seorang bintang, penampilan memang sangat menarik. Di bawah, terdengar riuh sorakan. Aku merasa telingaku hampir pecah. Selama 1 jam, Su Jing Yao menyanyikan beberapa lagu. Ke tahap berikutnya, pembawa acara perlahan-lahan naik ke panggung dan mulai bicara. Hari ini adalah perayaan 10 tahun Su Jing Yao. Kami telah menyiapkan satu segmen kejutan untuk semua. Selanjutnya, kami akan secara acak memilih satu penggemar beruntung untuk duet dengan Jing Lu. Di bawah panggung, terdengar tepuk tangan gemuruh. Para penggemar begitu gembira hingga suara mereka hampir menjadi serak. Saya melihat angka-angka berubah di panggung. Akhirnya berhenti di 26. Di sebelahku, Su Luoli mulai berbicara. Sangat. Jiang Chen cepat ke rumah. 26 adalah kamu? Ya. Aku sedikit terdiam. Pembawa acara di atas panggung sudah mulai berbicara. Mari kita sambut penggemar nomor 26 ke atas panggung. Aku sedikit menyipitkan mata. Bagaimana itu bisa menjadi suatu kebetulan? Aku melirik orang-orang di sekitarku. Kulihat di mata An Yicheng yang tidak bisa menyembunyikan rasa senang melihat orang lain menderita. Aku langsung mengerti. Seseorang ingin melihatku tersandung, ya. Saya sedikit tersenyum. Perlahan-lahan saya naik ke panggung. Su Jingyao melihat seseorang yang datang. Seketika dia terkejut. Ternyata itu adalah Jiang Yichen. Pembawa acara tersenyum dan membuka acara. Kakak tampan sekali. Boleh tahu namamu siapa? Aku berbicara dengan tenang. Jiang Yichen. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di bawah terkejut. Dia adalah Jiang Yichen yang memiliki perjanjian perjodohan dengan keluarga Su.
Dia ternyata sangat tampan. Astaga, harus diketahui, setengah dari yang hadir adalah penggemar pacar Su Jingyao. Saat ini, orang-orang ramai membicarakannya. Lihatlah tatapan saya, jangan tanya betapa cemburunya saya. Baiklah, lagu yang akan kami cover selanjutnya adalah Selamat Malam dari BIC. BIC adalah penyanyi terkenal. Namun orangnya sangat misterius. Tidak ada yang pernah melihat bagaimana wujudnya. Namun suaranya telah mendunia. Saat ini, pembawa acara sudah menyerahkan mikrofon. Saya menjepit bibir dan menjawab. Saya tidak bisa bernyanyi dengan baik. Tidak bisa menyanyi. Saya paling suka memukul balik. Orang-orang di bawah banyak berbicara. Turunlah. Jangan berdiri bersama Dewi saya. Malu hanya dengan melihatnya. Jiang Yichen, pergi dari sini. Saya sedikit menyipitkan mata. Aku tahu. Orang-orang yang ingin melihat saya dipermalukan. Sekarang, tidak perlu dikatakan betapa senangnya saya. Tetapi, saya paling suka membalikkan keadaan. Saya mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara. Saya tidak akan menyanyikan lagu ini. Tapi saya bisa mengiringinya dengan musik. Musik pengiring lagu ini dimainkan dengan piano. Su Jingyao melihat saya dengan ragu. Tidak bisa menyanyi, tapi bisa bermain piano. Menggodanya. Pembawa acara segera membukanya kembali. Mari kita tenangkan diri. Selamat malam, berharap Jiang Yichen dan Jingyao bisa berkolaborasi. Saya perlahan berjalan menuju piano. Suasana di lapangan juga menjadi tenang. Saat intro musik mulai, Su Jingyao terlihat sedikit terkejut. Tidak menyangka dia benar-benar bisa bermain. Dia juga sangat fokus dan serius menyanyikan lagu. Penampilan kami sangat harmonis. Su Jingyao tidak bisa tidak memandang saya. Beberapa penggemar bahkan terpesona dengan momen ini. Pada saat ini, di bawah panggung, An Yicheng juga tersenyum dan berkata, tidak menyangka Jiang Yichen bisa bermain piano sebaik ini. Sepertinya dia pasti di atas level 8. Satu bermain, satu menyanyi. Keduanya terlihat cukup serasi. Meskipun begitu, namun di dalam hati, An Yicheng sangat membenci ini. Arena ini adalah milik keluarga An. Dia bisa dengan mudah melakukan kecurangan dalam pengundian. Dia berniat mempermalukan saya di atas panggung. Namun tidak menyangka. Xuan Rou mendengar kata-kata ini. Pandangan kembali tertuju pada saya di atas panggung. Di bawah sinar lampu, saya terlihat misterius dan menakjubkan. Membuat orang ingin menyelidiki. Tapi entah mengapa, saya dan Su Jingyao di atas panggung terasa sangat mencolok. Apakah kami cocok? Tidak pantas. Satu lagu telah berakhir. Tepuk tangan bergemuruh dari penonton. Setelah turun dari panggung, saya pergi ke toilet. Saat saya keluar, saya melihat seorang wanita berdiri di pintu mengenakan gaun hitam. Dia mengenakan masker. Tidak bisa melihat wajahnya. Tapi aura yang dimilikinya sangat elegan dan anggun. Kamu Jiang Yichen, kan? Saya sangat menyukai penampilanmu barusan. Ini untukmu. Wanita itu memberikan bunga tulip yang dibungkus rapi kepada saya. Saya sedikit terkejut. Menerima bunga dengan sedikit bingung. Apa kamu mengenal saya? Wanita itu melambaikan tangan dan berkata, tidak, saya tidak mengenal. Hanya saja saya sangat menyukai penampilanmu. Saya pergi sekarang. Selamat tinggal. Setelah mengatakannya, wanita itu berbalik dan pergi. Di matanya terpancar kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Saya terkejut dan terpaku di tempat, menatap bokuet di tangan saya. Ada perasaan aneh yang muncul di dalam hati. 2 jam kemudian, konser berakhir. Saya bersama 5 anggota keluarga Su dan An Yicheng pergi bersama. Ayah dan ibu Su telah menyiapkan makan malam di rumah untuk merayakan ulang tahun putri mereka. Setelah meniup lilin, semua orang mengeluarkan hadiah yang telah disiapkan. Saya juga dengan santai mengeluarkan hadiah yang telah saya siapkan. Su Jingyao, terima kasih. Segera membukanya. Ada sertifikat rumah mewah. Kalung perhiasan, berbagai barang seperti kapal pesiar. Semua sangat berharga. Sampailah giliran saya. Itu adalah sebuah kotak yang tidak besar dan tidak kecil. Semua orang tahu bahwa saya tidak membeli apapun hari ini. Mereka semua merasa saya mungkin asal-asalan memberikan sesuatu untuk mengelabui Su Jingyao. Su Jingyao dengan santai membuka. Dalam sekejap, dia terkejut dan terpaku. Itu adalah sebuah mikrofon dari merek LAR. Hanya ada satu di dunia. Mikrofon ini dulunya pernah dilelang. Kemudian dibeli oleh orang misterius seharga 10 juta. Su Jingyao awalnya melewatkan acara lelang itu. Namun, dia sangat menginginkannya sudah lama. Dia mencari berbagai cara untuk membeli dengan harga yang lebih tinggi. Namun, dia tidak menemukan pembeli. Su Xiaoxiao bertanya dengan ragu. Ini tidak mungkin palsu, kan? Namun, Su Jingyao bisa melihat dengan jelas. Ini bukan palsu. Dia berbicara dengan penuh semangat. Astaga! Jiang Yichen, ini benar-benar untukku. Aku dengan tenang mengangguk. Hanya sebuah mikrofon. Kok bisa semangat sekali? Benar-benar tidak berpengalaman. Su Jingyao terlihat sedikit bingung. Dari mana mikrofon ini berasal? Aku melambaikan tangan.
Aku bisa bermain piano dengan baik. Orang yang membeli sebelumnya mengenaliku dan memberikannya padaku. Dia ingin aku berkembang di dunia musik. Namun, aku tidak bisa menyanyi. Jadi, dia memberikannya padaku. Aku asal-asalan memberikan alasan. Semua orang terkejut lagi olehku. Sepertinya semua hadiah yang mereka siapkan. Tanpa rencana ini, Su Jingyao merasa senang. Banyak orang juga mulai memiliki pandangan berbeda tentang saya. Awalnya, mereka mengira saya hanyalah seorang yang tidak berguna. Namun setelah beberapa hari ini, saya tampaknya berbeda dari yang mereka bayangkan. Setelah sejenak, saya berkata, "Selamat ulang tahun. Saya sedikit lelah. Saya akan pergi istirahat dulu." Yo, saya bangun pagi sekali. Hari ini saya akan bersama Susinyan. Dia adalah seorang dokter. Susinyan terlihat tenang dan anggun. Saya sudah beberapa hari di rumah Su dan belum berbicara banyak dengannya. Mereka berdua berkendara menuju rumah sakit. Saya hari ini memiliki 2 operasi. Agak sibuk. Kamu tinggal di kantor. Mengangguk. Bermain game sepanjang pagi. Susinyan bahkan belum menyelesaikan operasinya. Saya benar-benar merasa sangat bosan. Jadi saya langsung meninggalkan rumah sakit untuk jalan-jalan. Sampai malam ketika saya kembali ke rumah. Saya tidak pernah melihat Sinyan lagi. Hingga keesokan harinya. Giliran Su Xiao. Dia adalah yang termuda di keluarga Su. Saat ini dia masih kuliah. Karena hari ini sopirnya cuti. Perusahaan Suanro kebetulan melewati sekolah. Oleh karena itu, setelah ketiganya sarapan, mereka bersama-sama meninggalkan villa. Dalam perjalanan, hanya terdengar Su Xiao di depan yang terkejut dan berkata, "Astaga, kakak, saya baru saja melihat beritanya. Kemarin, seseorang memecahkan rekor kamu di Ngarai Kematian." Ngarai Kematian adalah lintasan balap yang terkenal. Rekor tercepat sebelumnya adalah yang ditetapkan setahun yang lalu. 5 menit 32 detik yang diciptakan oleh Wan Rou. Su Xiao sangat mengagumi kakaknya. Sekarang, ada yang berhasil memecahkan rekor itu. Mendengar itu, Suan Rou sedikit mengangkat alisnya. Xiao kemudian berkata, "Kaki, dia seorang pria. Sayangnya, dia memakai helm. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Aku masih merasa sedikit mengantuk." Di depanku, Su Xiao masih berceloteh. Ingin mencari tahu siapa pria itu. Tapi dia sudah mencari lama dan masih tidak menemukan informasi. Saat hampir tiba di sekolah, Su Xiao tiba-tiba mengubah topik dan menatap ke arahku. "Orang kampungan. Apa kamu suka kakak perempuanku yang ketiga? Kamu bukan penggemar kakak perempuanku yang ketiga, kan?" TSK. Aku hanya menggelengkan kepala malas untuk berdebat dengan orang bodoh ini. Aku turun dari mobil dengan acuh tak acuh. Namun, Suan Rou yang mendengar ini. Tangan yang memegang setirnya sedikit kaku. Setelah turun, Su Xiao melambaikan tangan. "Kakak, aku pergi dulu. Tolong cari tahu siapa pria itu." Saat ini, penggemar balap. Su Xiao dalam hati mengganti idolanya. Ini pasti seorang pria tampan yang memikat. Sangat keren. Suan Rou tidak menghiraukannya dan malah memberi perintah. "Lindungi Jiang Yichen dengan baik. Siapa yang akan mengganggu dia?" Su Xiao menggumam dan pergi tanpa menoleh. Tidak peduli kemana aku pergi, aku merasa ada yang mengawasi. Lagi pula dia adalah calon menantu idaman yang dipilih oleh keluarga Su. Tentu saja, dia selalu menjadi pusat perhatian dimanapun. Baru saja menyelesaikan satu pelajaran. Saya bangkit dan pergi ke toilet. Ketika bersiap untuk keluar, saya dihentikan oleh seseorang. Sejumlah siswa laki-laki yang mengenakan seragam menghalangi jalan saya. Pria berambut acak yang berada di depan melirik saya. Dia membuka mulut dengan niat buruk. "Apa kamu suka Su Xiao?" Saya menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak suka." Pria berambut acak itu menunjuk ke arah saya. "Jiang Yichen, Su Xiao adalah bunga sekolah di sekolah kami. Kamu juga tidak melihat apakah kamu cocok atau tidak." Saya merasa tidak berdaya. Apakah orang-orang ini tidak bisa mengerti? Saya sudah bilang tidak suka. "Oh ya, apakah Su Xiao tahu tentang keberadaanmu? Kamu itu dianggap apa sih? Apakah kamu pantas?" Mendengar kata-kata itu, wajah pria berambut acak itu menjadi tegang. Dia kemudian tertawa sinis. "Hari ini kami harus memberi kamu pelajaran. Berani sekali kamu datang ke sekolah Xiao." Su Xiao mengetahui bahwa Jiang Yichen terpaksa terjebak di toilet. Memikirkan pesan ayah, hanya bisa pergi dengan enggan. Namun ketika dia tiba di toilet, dia terkejut dan terpaku. Melihat beberapa orang dengan wajah bengkak berlari keluar dari toilet. Su Xiao menggerakkan sudut bibirnya. Beberapa orang dengan rambut hijau adalah penguasa sekolah. Mengandalkan latar belakang keluarga yang kaya dan pengalaman taekwondo untuk membuli orang lain. Dia melihat saya keluar dengan santai. Seluruh tubuh saya tidak terluka sama sekali. Melihat ekspresi terkejut Su Xiao, saya berkata, "Mereka ingin memukul saya. Saya justru memukul mereka. Tidak menyangka orang sepertimu. Ternyata masih ada begitu banyak penggemar."
Orang-orang ini tidak hanya bodoh tetapi juga tidak punya selera. Su Xiaoxiao tidak tahu harus berkata apa. Dia seharusnya tidak peduli dengan pria menyebalkan seperti Jiang Yichen. Saat sore, tidak ada lagi yang datang untuk mencari masalah denganku. Pelajaran terakhir adalah pelajaran olahraga. Saya duduk di lapangan menonton gadis-gadis bermain bulu tangkis. Tidak lama kemudian, perut tiba-tiba terasa sakit. Saya memegangi perut dan segera bangkit. Berlari ke toilet umum sekolah. Sikat gigi. Xuanrou menyelesaikan pekerjaannya. Asisten masuk ke dalam kantor. Presiden Direktur menemukan yang memecahkan rekodmu di lintasan balap kematian semalam adalah Tuan Jiang. Xuanrou mengangkat pandangannya. Kamu bilang siapa? Selalu menghadapi segala hal. Xuanrou yang biasanya tenang kini sangat terkejut. Ternyata adalah Taman. Bukankah dia bersama Suyan kemarin? Hasil ini sangat tak terduga. Kampus. Pria ini benar-benar menarik. Senyum kecil muncul di wajah Xuanrou. Tepat saat itu, telepon di meja berbunyi. Kakak, Tianjie. Tidak perlu. Jiang Yichen hilang. Su Xiaoxiao menyadari setelah selesai pelajaran olahraga bahwa Jiang Chen tidak ada. Dia juga tidak mengangkat telepon. Sudah bertanya kepada orang di villa, mereka juga bilang Jiang Yichen belum pulang. Mendengar itu, ekspresi Xuanrou di telepon berubah. Su Xiaoxiao, kamu pergi lapor polisi. Serahkan sisanya padaku. Setelah mengatakannya, Xuanrou segera mengemudikan mobil ke sekolah. Memeriksa rekaman CCTV di sekolah dan pintu masuk sekolah. Akhirnya melihat sosokku di rekaman kamera sore pukul 5. Aku berjalan menuju toilet umum. Di belakangku, ada sosok berwarna biru yang mengikuti, tidak jauh dan tidak dekat. Artinya, tempat terakhir aku menghilang adalah toilet umum. Xuanrou menatap tajam dan segera membawa orang-orang ke tempat itu. Sekarang sudah sore pukul 6. Orang yang lewat di tempat ini sangat sedikit. Kelompok Xuanrou baru saja mendekat. Lalu terdengar jelas tawa menyeramkan seorang pria dari dalam. Bukankah tadi masih cukup bersemangat? Kenapa kamu tidak melawan? Teruslah memukulku. Sungguh pria yang tidak tahu malu. Menggoda kakakku Su Jingyao. Lihat saja, aku akan memukulmu hingga kamu mengakui. Xuanrou mendengar nama Su Jingyao. Dipastikan bahwa pria di dalam adalah penggemar obsesif Su Jingyao. Langsung masuk. Pengawal menerima perintah. Satu tendangan menjebol pintu. Tawa pria itu tiba-tiba terhenti. Melihat Xuanrou di pintu. Wajah penuh ketidakpuasan. Kamu ini siapa? Berani-beraninya datang merusak rencanaku. Xuanrou menatap sekeliling. Tanpa marah, dia sudah terlihat berwibawa. Orang yang dilindungi oleh keluarga Su. Kamu juga berani bergerak? Melihat wanita berwibawa di depannya. Pengikut di belakang tiba-tiba berbicara dengan suara bergetar. Sepertinya ini adalah putri keluarga Su. Xuanrou. Siapapun yang pernah melihat berita, pasti dapat mengenali ini dalam sekejap. Wanita yang sering berbicara di sana. Dia diikuti oleh sekelompok pengawal. Masing-masing sangat kuat dan berotot. Dibandingkan dengan itu, dua pengikut itu terlihat lemah seperti anak ayam. Xuanrou mengangkat tangannya. Asisten di sampingnya langsung mengerti. Segera mengalahkan ketiga orang itu. Pria yang sebelumnya terlihat gila segera melihat pemandangan seperti ini. Langsung merasa takut. Dia dengan impulsif menculik Jiang Yichen. Tapi dia tidak menyangka hasil ini sama sekali tidak bisa dia tanggung. Kesembilan ke atas. Maaf, saya hanya impulsif. Xuanrou bersuara dingin. Tidak terdengar ada perasaan. Bersiaplah untuk bertanggung jawab secara hukum. Mendengar hal itu, pengawal kecil berlutut di tanah. Semuanya adalah yang kecil tidak mengenali orang besar. Telah menyinggung Tuan Jiang. Mohon Nona Su untuk membebaskan kami. Xuanrou tidak menghiraukan permohonan mereka. Suara sirene polisi terdengar. Ketiga orang itu duduk lemas di tanah. Wajah mereka pucat seperti abu. Setelah polisi membawa pergi ketiga orang itu, di lokasi hanya tersisa Su Xiaoxiao yang datang dengan tergesa-gesa. Dan yang menopangku, Xuanrou. Pria ini benar-benar mencari masalah. Saya curiga dia memang sengaja. Dia memang tidak ingin membiarkan kita tenang. Su Xiaoxiao teringat akan kemarahan ayahnya setelah pulang. Hatiku penuh dengan kemarahan. Xuanrou mengernyitkan dahi dan berkata, "Sudahlah, Xiaoxiao. Jangan bicara lagi. Ayo kita bawa dia ke rumah sakit. Kalau mau mengantar, antar sendiri. Aku tidak mau pergi." Meninggalkan kata-kata itu, Su Xiaoxiao pergi dengan marah. Xuanrou menundukkan pandangan. Melihat wajahnya yang penuh penderitaan. Aku dipenuhi luka. Mengantarku ke rumah sakit. Menggunakan hubungan dengan Su Xinyan. Xuanrou langsung membawaku ke kantornya. Su Yan memeriksa dengan cermat. Mengernyitkan dahi. Xuanrou melihatku dengan serius. Ada apa dengan dia? Apakah ini parah? Su Xinyan membersihkan tenggorokannya. Dia memiliki banyak luka berat di tubuhnya. Juga ada sedikit gegar otak. Tidak tahu. Sedikit dehidrasi. Itulah sebabnya terasa begitu menyakitkan. Mendengar kata mencret.
Telinga Suanrou yang canggung langsung memerah. Baiklah 7. Saya masih punya satu operasi yang harus dilakukan. Kamu tunggu di sini saja menemani dia. Nanti ingat bantu dia mengurus administrasi rawat inap. Lukanya tidak akan sembuh dalam waktu singkat. Yan membuka pintu dan keluar. Ruangan tiba-tiba terjatuh dalam keheningan. Saya perlahan membuka mata. Menutup perut yang masih terasa sakit. Suaranya lemah. Saya ingin minum air. Suanrou menuangkan segelas air panas dan menyerahkannya kepada saya. Melihat keringat di pelipis saya. Mengambil selembar tisu dan menyerahkannya kepada saya. Saya tersenyum melihatnya dan berkata, "Terima kasih." Tak heran dia adalah orang yang saya suka. Sangat perhatian. Bahkan meski saya sudah tidak bisa membungkuk karena sakit, saya masih tidak bisa menahan diri untuk menggoda dia sedikit. Mendengar itu, Suanrou mengernyitkan dahi. "Tuan Jiang, semoga kamu tidak bercanda seperti itu lagi. Saya sudah menyatakan sikap saya sebelumnya." Aku mengerucutkan bibirku. Kenapa begitu serius? Sangat membosankan. Setelah mengatakannya, aku menunduk dan minum air. Tiba-tiba Suanrou berdiri dan keluar. Aku punya rapat mendesak. Urusan rawat inap akan diurus nanti. Istirahatlah yang baik. Tahu. Suanrou baru saja pergi. Teleponku pun berdering. Dari dalam terdengar suara Gu Qinghan. Dengan sedikit kecemasan dan kekhawatiran. "Ichen, kau tidak apa-apa, kan? Aku dengar kau dirawat di rumah sakit." Saya terkejut. "Bagaimana kau tahu? Apakah kau tidak melihat Weibo? Kau diculik oleh penggemar obsesif Su Jingyao. Suanrou pergi untuk menyelamatkanmu. Dia bahkan mengantarmu ke rumah sakit. Ditangkap oleh paparazzi. Sekarang di internet semua orang membicarakan tentangmu dan Suanrou." Aku membuka dengan sembarangan. Ternyata, yang menduduki 3 teratas adalah berita berat ini. Apa yang terjadi dengan sang putri Su yang sangat memikirkan tunangannya Jiang Yichen? Keduanya diam-diam saling jatuh cinta. Aku mengernyitkan dahi dan kembali. Cari seseorang untuk menghapus pencarian populer itu. Dalam beberapa hari ini, kamu urus perusahaan sendiri. Jika ada masalah, hubungi saya kapan saja. Baik, Yichen. Gu Qinghan di seberang sana berkata dengan kesal. Ngomong-ngomong, penggemar obsesif sudah saya tangani secara pribadi. Dia tidak akan pernah bisa keluar dari penjara seumur hidupnya. Aku mengangguk. Selalu merasa bahwa ini tidak semudah itu. Gu Qinghan melanjutkan berbicara. Dan juga, grup Su ingin berkolaborasi dengan kita. Keuntungannya cukup besar. Tapi dia memiliki satu syarat, yaitu ingin bertemu dengan Blue Siang S-Box. Saya mengernyitkan dahi sambil berpikir. Kenapa dia harus bertemu dengan saya? Gu Qinghan melanjutkan. Saya tahu kamu tidak nyaman. Jadi saya menunda kolaborasi ini. Katakan kita akan berkolaborasi di lain kesempatan. Baik. Saya memutuskan telepon. Menyentuh sedikit tentang negara. Ingin bertemu saya. Sekarang bukan waktu yang tepat. Suanrou. Kita masih banyak waktu di masa depan. Keesokan harinya di pagi-pagi, Suanrou muncul lagi di ruang perawatan. Saya tersenyum sambil membelah jeruk. Nona Su yang kerja keras ini bahkan tidak ingin bekerja lagi. Datang ke sini untuk mengunjungiku. Aku benar-benar merasa terhormat. Buahnya sangat manis. Mau makan satu? Setelah berkata demikian, dia memecahkan pisang dan menyerahkannya. Jangan terlalu berpikir. Ayah yang menyuruhku datang untuk merawatmu. Suanrou tidak memperhatikan tanganku yang terulur. Pandangannya jelas. Aku punya satu pertanyaan untukmu. Suanrou mengatupkan bibir, berpikir sejenak. Namun, dia tidak bisa menahan untuk bertanya. Kamu benar-benar memecahkan rekor ngarai kematian. Kamu, seorang yang kecil. Bagaimana mungkin kamu punya kesempatan untuk terlibat dengan balapan mobil? Setelah mengatakannya, dia menatapku dengan tajam. Pria ini terlalu misterius. Jelas berasal dari latar belakang biasa. Namun, tindakan yang dilakukannya sangat mencolok. Aku tertawa kecil. Hanya sesuatu untuk menghabiskan waktu tanpa tujuan. Nona Su sangat memperhatikan publik. Suanrou sedikit terkejut, melihat penampilannya yang santai. Pikiran dalam hatiku perlahan-lahan menyebar. Pertama, ada hubungan dengan Gu Qinghan. Mengenal Lin Shu yang memiliki latar belakang luar biasa. Dan bisa memainkan piano dengan sangat baik. Bahkan mengalahkan rekor yang tak terpecahkan rekor tak terpecahkan yang tercipta di ngarai. Pria yang datang dari kota kecil ini sama sekali tidak biasa. Jiang Yichen. Harap kamu tidak menyimpan niat buruk. Suanrou tampaknya sedang memberi peringatan. Namun, hati ini terasa tergetar oleh kejadian demi kejadian. Saat itu, suara ketukan pintu memecah konsentrasi Suanrou. An Yicheng mengetuk pintu dan masuk. Melihat Suanrou dan Jiang Yichen berdua, hatinya hampir gila karena cemburu. Dia maju dengan wajah penuh perhatian dan menggenggam tanganku. Dia bertanya, "Kenapa wajahmu terlihat begitu pucat? Terluka cukup parah." Tangannya menggenggam dengan erat. Aku tersenyum tipis. Melirik Suanrou di sampingku. Seketika aku mengerti. Hasrat kepemilikan pria ini benar-benar menakutkan. Saya meliriknya sekejap. Dan juga,
Apakah diperlukan untuk memegang ini begitu ketat? Yang tidak tahu mungkin mengira bahwa Tuan An sangat membenciku. Aku menarik tanganku. Pada saat yang sama, dia dengan santai membongkar pemikiran An Yicheng. Wajah An Yicheng tiba-tiba menjadi pucat. Namun dia berpura-pura tersenyum dan berkata, "Bukankah ini karena aku khawatir tentangmu? Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu?" Betapa sedihnya Paman Su. Aku hanya menggoda sedikit. Belum menjadi menantu keluarga Su. Jadi sangat peduli dengan pandangan Paman Su. Tuan An memang sangat memperhatikan. Mendengar itu, wajah An Yicheng penuh kekecewaan. "Tuan Jiang, sepertinya kamu sangat membenciku." Saya melirik dia sebentar. Tuan An hanya karena beberapa kata merasa aku membencimu. Apakah itu sedikit terlalu menganggap diri sendiri? Aku jarang menemui pria yang sepertinya berpura-pura seperti ini. Wajah An Yicheng tampak tidak baik. Aku hanya ingin datang berkunjung. Tapi aku tidak menyangka kamu berbicara dengan begitu agresif. Saya pergi saja. An Yicheng berdiri. Berniat untuk pergi. Xuan Rou melihat situasi itu dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara dingin. "Jiang Yichen, jangan terlalu berlebihan dalam bicara. An Yicheng hanya datang untuk menengokmu." Saya mengerutkan kening dan melambaikan tangan sambil berkata. "Untuk menengok itu sudah tidak perlu. Tubuh saya sedikit tidak nyaman. Kalian sebaiknya tidak mengganggu saya istirahat." Xuan Rou melihat saya dengan ekspresi kening berkerut. Tatapannya sedikit gelap. "Kalau begitu kami pergi dulu. Istirahatlah yang baik." An Yicheng sangat ingin memisahkan kedua orang itu. Setelah mendengar kata-kata ini, mengikuti Xuan Rou keluar. Kedua orang itu pergi. Dunia kembali terjebak dalam ketenangan. Namun, perasaan saya tidak bisa tenang. Saya tiba-tiba menyadari bahwa saya telah melewatkan sesuatu yang penting. Saya pergi ke kelas bersama Su Xiao Xiao. Sebenarnya, hanya sedikit orang yang tahu tentang hal ini. Bagaimana penggemar obsesif tahu alamat saya yang tepat? Bahkan menculik saya pada saat saya ke toilet. Sebuah pikiran berani muncul dalam benak saya. Saya melakukan panggilan telepon. Mengarahkan orang-orang di kepolisian untuk menginterogasi penggemar obsesif itu. Saat itu, saya melihat beberapa huruf dari An Yicheng di ponsel. Pandanganku dingin. Tangan belakangnya ternyata memang An Yicheng. Berulang kali. Sebuah Yicheng. Mari kita lihat saja. Beberapa hari kemudian, An Corporation tiba-tiba terjerat dalam krisis keuangan. Beberapa eksekutif perusahaan mulai menjual saham mereka. Keluarga An tidak berdaya. Meminjam 2 miliar dari keluarga Su untuk menyelamatkan perusahaan. Ibu Su terus memikirkan An Yicheng, calon menantu ini. Meminta Xuan Rou untuk membantu. Situasi akhirnya mereda. Karena ada masalah di rumah. An Yicheng juga tidak punya waktu untuk berpura-pura di rumah sakit lagi. Saya juga mendapat cukup banyak ketenangan. Hari ini, Su Xinyan datang untuk memeriksa kesehatan saya seperti biasa. Setelah pemeriksaan selesai, dia melepas stetoskop. Dengan senyuman ceria. Pemulihannya sangat cepat. Hari ini sudah bisa keluar dari rumah sakit. Saya berbicara dengan tenang. "Saya sudah tahu." Su Xinyan terus bertanya. "Hari ini kakakku tidak datang mencarimu?" "Beberapa hari ini karena masalah di An Corporation. Xuan Rou bahkan tidak punya waktu untuk datang mengunjungiku. Saya juga tidak terlalu peduli. Makan sarapan sendiri." Suaranya santai dan alami. "Apakah dia datang mengunjungiku itu urusannya? Kamu bertanya pada orang yang salah." Su Xinyan tidak menyangka aku akan berkata seperti itu. Dia tertawa ringan dan malah bertanya. "Ayah meminta kamu bergaul dengan kami berlima. Siapa yang paling kamu sukai?" Aku tersenyum sambil mengerutkan kening. "Siapa yang kamu harap aku sebutkan?" Su Xinyan tersenyum sedikit. "Jika begitu, maka aku tidak akan bertanya lagi. Lagi pula, aku tidak tertarik pada Tuan Jiang." Setelah mengucapkan kalimat itu, Su Xinyan berbalik pergi. Sore hari, Xuan Rou masih belum muncul. Aku sendiri yang mengurus prosedur keluar rumah sakit. Duduk di mobil khusus keluarga Su pulang ke rumah. Tubuhku sudah hampir pulih. Tapi tinggal di rumah sepanjang hari juga tidak ada gunanya. Ayah Su menyarankan saya untuk bekerja di perusahaan. Reaksi orang-orang bervariasi. Pendapat Su Xiao Xiao yang paling dominan. Dia melirikku yang sedang tenang minum teh di sofa. Muka penuh ejekan. Dia hanya seorang desa yang datang dari kota kecil. Mampu menangani urusan perusahaan. "Ayah, jangan terlalu menganggapnya tinggi." Aku melihat Su Xiao Xiao melompat-lompat. Merasa agak lucu. "Bagaimanapun juga, dia lebih baik darimu." Xuan Rou saat ini tidak bicara. Dia menatapku dengan tenang. Namun merasa ada kejutan tak terduga dari pria ini. Ayah Su dengan serius. Tatapan ke Su Xiao Xiao penuh dengan rasa salah. "Meskipun Yi Chen datang dari kota kecil, kamu juga tidak seharusnya mengolok-olok latar belakang orang lain. Kamu bisa melewatkan makan malam-malam ini. Tinggal di kamarmu dan pikirkan dengan baik." Saat itu, Su Jingyao berbicara. "Aku rasa kita bisa membiarkannya mencoba. Lagi pula, tinggal di rumah sepanjang hari akan sangat membosankan.
Dia merasa lebih suka padaku karena dia menerima mic-ku. Terdapat sedikit perasaan suka padaku. Saat ini juga berbicara mendukungku. Suanro terdiam sejenak. Akhirnya membuka mulutnya dengan sangat dapat diterima. Biarkan dia magang di perusahaan dulu. Jika tidak bisa, cari pekerjaan lain untuknya. Keputusan sudah diambil. Itu adalah fakta yang tidak bisa diubah. Xiao Xiao merasa tidak puas. Tapi Su Corporation didirikan oleh Suanro. Dia tidak bisa membantah. Hanya bisa diam-diam menggenggam. Aku melihat wajahnya yang marah. Tersenyum ramah. Aku pergi ke keluarga Su. Sepertinya kamu tidak senang. Su Xiao Xiao mengangkat alis dan berkata, kamu ini hanya akan membawa masalah. Masuk perusahaan saja tidak tahu akan merusak apa. Aku malas berdebat dengan anak kecil. Jadi, aku tidak membahasnya lagi. Lagi pula, aku sudah pasti masuk perusahaan. Meskipun Xiao Xiao tidak setuju. Hanya bisa menerima kenyataan. Kerjakan saja. Keesokan harinya, pagi-pagi. Suanro memanggilku untuk pergi bekerja di perusahaan. Hari pertama aku pergi ke perusahaan. Ditempatkan oleh Suanro di departemen desain. Menjadi karyawan biasa. Saya tersenyum dan menyapa rekan-rekan di sekitar. Baru saja duduk. Sekumpulan dokumen dijatuhkan dengan keras di meja di depanku. Sudah. Inilah pekerjaan yang harus kamu tangani. Selesaikan dokumen sebelum jam 12 dan kirimkan ke emailku. Jangan pikir karena ada orang baru yang memperhatikan kamu bisa bermalas-malasan. Kampus. Suara pria yang berbicara terus-menerus tiba-tiba terhenti. Menatap wajah tampan yang familiar di depanku. Liu Jie langsung terpaku. Saya mengangkat sudut bibir dan memberi salam. Sudah lama tidak bertemu. Liu Jie. Saya tentu saja ingat pria di depan ini. Dulu Liu Jie mengandalkan statusnya sebagai anak kepala sekolah. Karena gadis yang dia suka ternyata menyukai saya. Dia sering menindas saya. Kami bahkan berkelahi karena hal itu. Kemudian saya diusir dan pergi ke luar negeri. Menyelesaikan gelar ganda. Sekarang kembali ke tanah air. Tak disangka musuh justru semakin dekat. Saya tetap bertemu dengannya. Sekarang aku sedikit berbeda dengan yang dulu. Tetapi sifat keras kepala di dalam diri saya tidak berubah sama sekali. Saya tersenyum dengan ramah. Menatap wajah Liu Jie yang semakin melenceng. Tertawa sinis. Ada apa? Apa kamu tidak bisa berkata-kata melihatku? Liu Jie merasa berkuasa karena dia adalah atasan. Kepercayaan dirinya tiba-tiba muncul. Saya memperingatkanmu untuk yang ketiga kalinya. Atasanmu sekarang adalah saya. Jangan bermain-main denganku. Tidak bekerja dengan baik. Saya punya banyak cara untuk membuatmu pergi. Saya langsung tertawa. Jadi ini mulai menggunakan posisi untuk menekan orang. Maka kamu harus mempertahankan posisi ini dengan baik. Setelah kata itu diucapkan, kemarahan Liu Jie seketika meledak. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengejek. Mengeluarkan kenangan satu persatu. Apa kamu mengira dirimu itu apa? Berani menunjuk-nunjuk saya. Setelah putus sekolah menengah, bahkan tidak tahu di mana berkeliaran. Mungkin sudah lama disponsori oleh wanita tua. Sama sekali tidak tahu bagaimana menemukan pekerjaan seperti ini. Mendengar itu, wajah saya menjadi dingin. Disponsori. Kamu bilang saya disponsori, kan? Melihat tekanan saya yang tiba-tiba menurun. Liu Jie terkejut dan menggigil. Tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki kekuasaan dan pengaruh. Sedangkan dia hanyalah seorang pria idaman yang dibiayai. Suasana kembali memanas. Sudah dilakukan semua. Masih takut orang lain berkomentar? Aku lebih tinggi satu kepala dari Liu Jie. Dengan sedikit membungkuk, aku tersenyum dingin. Jika Subo pasti tahu. Menantunya sendiri dianggap sebagai pria idaman yang dibiayai. Entahlah apakah dia akan marah besar. Yang disebut di berita sebagai emerjiang yang memiliki perjanjian menikah dengan keluarga Su. Itu kamu. Liu Jie jarang mengikuti berita. Dia hanya mendengar sedikit tentang hal ini. Dia sama sekali tidak menyangka. Yang memiliki perjanjian menikah dengan keluarga Su. Ternyata adalah Jiang Yichen yang sejak kecil dia anggap remeh. Mikir tentang kekuatan keluarga Su. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Aku tidak mau mengenang masa lalu dengan teman sekelas ini. Malas untuk bahkan mengangkat kelopak mata. Yang penting kamu tahu. Kamu mengganggu pekerjaanku. Manajer Lin. Kalimat ini seperti serangan terakhir bagi Liu Jie. Liu Jie terlihat marah hingga wajahnya memerah dan membuka mulutnya. Namun dia tidak bisa mengeluarkan bantahan apapun. Dia tegak berdiri. Suaranya terdengar garang. Meskipun kamu memiliki perjanjian dengan keluarga Su. Ada keluarga Su yang melindungimu. Tapi saya beritahu kamu. Di perusahaan, orang yang tidak kompeten akan segera dihapus. Saya tidak peduli dan bahkan tersenyum. Mari kita lihat. Liu Jie menatapku dengan penuh kebencian. Dia pergi dengan penuh kemarahan. Dalam hati dia merencanakan bagaimana untuk membalas. Jam 11 pagi. Saya mengirimkan dokumen itu 1 jam lebih awal kepada Liu Jie. Namun tidak lama kemudian, dokumen itu dikembalikan. Dokumen itu tidak memiliki komentar sama sekali.
Hanya ada dua kata yang sederhana dan kasar. Kerjakan ulang. Ternyata, Liu Jie pasti akan mencari cara untuk membuatku kesal. Saya sangat percaya diri dengan rencanaku. Tidak ada revisi. Saya mengirimnya kembali. Sudah pasti. Rencana itu kembali dikembalikan. Aku juga malas untuk berurusan dengannya lagi. Membawa proposal itu langsung ke kantor presiden. Xuan Rou sedang bekerja. Melihat aku masuk, dia bertanya dengan acuh tak acuh. Ada apa? Saya meletakkan rencana di depannya sambil tersenyum ringan. Xuan Rou simbol merek dagang terdaftar. Kepala departemenmu merasa proposal saya kurang baik. Bagaimana kalau kamu melihatnya sendiri? Dia melihatnya sekilas. Dengan suara lembaran yang diputar. Matanya perlahan-lahan bersinar. Ide-ide ini mengambil jalan yang tidak biasa. Menggunakan kecerdikan untuk menang. Beberapa pandangan bahkan sejalan dengan pemikirannya. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya. Apakah ini tugas yang diberikan Liu Jie padamu? Aku mengangguk sambil tersenyum. Xuan Rou memberitahu sekretaris di sampingnya untuk memanggil Liu Jie. Liu Jie juga melihatku di sana. Dia menatapku dengan marah. Baru kemudian dia bertanya dengan hati-hati. Potong kotak dengan tidak tepat. Ada apa? Suara Xuan Rou terdengar agak dingin. Apakah ini tugas yang kau berikan kepada seorang pendatang baru? Liu Jie bergetar seluruh tubuh. CEO. Xuan Rou melotot tajam kepadanya. Rencana paling penting untuk kuartal ini. Anda memberi tugas ini kepada seorang pemula. Menekan bawahan. Liu Jie, Anda sangat berani. Mengurangi gaji Anda selama 2 bulan. Xuan Rou tidak mudah marah. Tapi hari ini, Liu Jie mendengar nada dingin dalam suaranya. Dia ketakutan hingga seluruh tubuhnya bergetar. Liu Jie sangat marah. Dia ingin sekali merobek mulutku. Namun, dia tidak berani bersuara. Dia hanya bisa bersaing diam-diam di dalam hati. Liu Jie meninggalkan ruangan. Xuan Rou baru sekarang melihat ke arahku. Suhi memang jelas dalam memberikan penghargaan dan hukuman. Xuan Rou melihat senyumku yang tidak tulus. Pikiran berputar-putar. Pria ini, sungguh mengejutkan. Sungguh banyak kejutan. Ternyata tidak mengecewakan harapannya. Liu Jie telah dihukum selama 2 hari ini. Bertemu denganku juga membuatnya pergi dengan ekor di antara kakinya. Namun, melihat tatapannya yang marah. Di dalam hati saya selalu merasa dia menyimpan sesuatu yang besar. Mesin kopi. Saya secara tidak sengaja bertemu dengan Su Luoli. Dia mengedipkan mata dan mengangkat alisnya ke arah saya. Saya dengar Xuan Rou melakukan semua ini demi kamu. Bahkan Liu Jie telah ditangani. Kamu ini memang pria yang penting. Mendengar nada ejekannya, saya merasa tidak nyaman. Namun wajah saya tetap tenang. Bagaimana? Su Fuhe merasa iri. Apakah saya disalahkan karena merebut kasih sayang kakakmu? Mendengar itu, ekspresi Su Luoli berubah kaku sejenak. Tuan Jiang benar-benar suka bercanda. Saya dengan tenang mengambil secangkir kopi. Bukankah Su Fu sering bercanda duluan? Saya hanya menggunakan cara mereka sendiri. Kembali membalas perlakuan yang sama. Su Luoli tetap tersenyum. Tuan Jiang memang menarik. Tak heran Xuan Rou, si pekerja keras itu, memandangnya dengan cara berbeda. Namun, kata-katanya membuat orang merasa tidak nyaman. Saya tersenyum dan menganggukkan kepala. Terima kasih. Tapi wakil direktur Su agak banyak bicara. Wajah Su Luoli sedikit berubah. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar seseorang mengatakan dia banyak bicara. Tidak ada yang pernah bisa membuatnya kalah. Ini adalah yang pertama. Baiklah. Saya tidak akan mengganggu Tuan Jiang dari minum kopi. Su Luoli membawa secangkir kopi dan berbalik pergi. Saya melihat sosoknya pergi dengan pikiran berkecamuk. Rencana saya mendapat pengakuan dari mitra kerja. Keuntungan kuartal ini cukup baik. Perusahaan di sini memutuskan untuk mengadakan makan malam. Merayakan perkembangan perusahaan yang pesat. Meskipun saya tahu bahwa saya tidak memiliki. Mereka berpikir tentang hal itu dengan sangat serius. Demi reputasi keluarga Su, Xuan Rou masih memutuskan untuk membawa saya membeli jas. Dengan pengalaman terakhir, kali ini saya langsung memilih pakaian yang saya suka. Lalu saya serahkan pada Xuan Rou untuk membayar. Keduanya kembali ke perusahaan bersama. Di depan sudah penuh dengan wartawan. Melihat kedua orang itu hadir bersama, wartawan berkumpul di sekeliling. Bolehkah saya bertanya apakah kedua orang yang disebut dalam rumor ini sebenarnya saling jatuh cinta? Bisakah kalian memberikan jawaban langsung? Tatapan dingin Xuan Rou melintasi seluruh ruangan. Semua orang di tempat itu terdiam. Memanfaatkan celah singkat ini, Xuan Rou membawa saya langsung masuk ke perusahaan. Katanya itu adalah jamuan malam. Namun itu sebenarnya adalah acara bisnis kecil. Xuan Rou adalah pusat perhatian dimanapun dia berada. Selalu ada sekelompok orang di sekelilingnya yang ingin meminta pengalamannya. Saya secara diam-diam meluncur sendirian ke tempat istirahat di samping. Mulai makan hidangan di meja. Baru saja duduk tidak lama, Liu Jie pun datang mendekat. Bukankah ini protagonis utama kita, Jiang Yichen? Kenapa dia tidak menemani calonnya? Meskipun secara tampilan itu sindiran, namun kecemburuan di matanya tidak bisa tersembunyikan.
Bahkan orang yang tiba-tiba muncul ini. Orang kampung ini pun punya kesempatan jadi tunangan calon pengantin pria. Dia Liu Ji kenapa tidak bisa? Bagaimana keadaan Menir Liu belakangan ini tanpa gaji? Saya tidak menghiraukannya. Kalimat itu meluncur keluar dengan ringan. Liu Ji teringat akan hal itu dan wajahnya berubah pucat. Jiang Yichen, jangan terlalu bangga terlebih dahulu. Xuan Rou adalah calon menantu yang diakui. An Yicheng adalah menantu yang diakui oleh keluarga Su. Kamu hanyalah seorang yatim piatu. Bagaimana kamu layak untuk menikahi CEO yang paling hebat? Saya hanya tersenyum dan menggeleng. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya harus menikahi Xuan Rou. Apalagi, jika saya tidak layak, apakah kamu layak? Liu Ji tahu bahwa saya pandai berbicara. Dia jadi malas untuk berbicara lebih banyak dengan saya. Kurangi provokasi. Saya memberitahumu. Cepat atau lambat, kamu akan keluar dari perusahaan. Begitu memikirkan rencana nanti. Dia hanya tersenyum sinis. Saya berkata sambil tersenyum tipis. Apa saja strateginya? Silakan datang. Liu Ji tidak bisa melawan saya. Dia hanya bisa pergi dengan malu. Saatnya masuk ke bagian penting hari ini. Xuan Rou naik ke panggung. Xuan Rou berdiri di atas panggung, mulai mengumumkan kinerja perusahaan pada kuartal ini. Tiba-tiba, suara yang tidak harmonis terdengar dari sudut ruangan. Menurut saya, bisnis kuartal ini bermasalah. Setelah kalimat itu diucapkan, mengguncang seluruh ruangan. Lingkungan sekitar seketika menjadi hening. Xuan Rou mengalihkan perhatiannya ke sana. Wajahnya tenang. Apa yang ingin kamu katakan? Liu Jie mendengar pertanyaan dari presiden. Segera berdiri keluar. Saya melaporkan. Jiang Yichen mencuri rencana. Kamu bilang dia mencuri. Apa bukti yang kamu miliki? Liu Jie mengatupkan giginya. Langsung menyerahkan bukti yang telah disiapkannya. Saya menyipitkan mata. Ternyata menunggu dia di sini. Kreativitas desain ini diambil dari karya Eren, seorang mahasiswa di universitas terkenal luar negeri. Orang kampung ini benar-benar mencuri hasil karyanya. Satu adalah universitas terkenal. Satu adalah orang kampung. Siapa yang lebih penting? Semua orang bisa membedakannya. Mendengar hal ini, orang-orang di sekitar langsung berbisik. Pria ini, Jiang Yichen, terlalu bisa berpura-pura. Ya, tidak masalah jika tidak bisa menulis. Menjiplak itu tidak ada artinya. Orang seperti ini, bagaimana bisa layak tinggal di perusahaan kita? Xuan Rou menghindari tatapan orang-orang ini dan melihat ke arahku. Jiang Yichen, apa alasan yang bisa kamu berikan? Xuan Rou menatapku dengan mata yang tersenyum. Merasa tenang tanpa alasan. Seolah-olah masalah ini, dia hampir bisa memastikan bahwa itu bukan kesalahanku. Namun, dia tetap ingin mendengar apa yang akan aku katakan. Aku mengangguk sambil tersenyum. Sahamnya salah. Memang sudah meminjam sedikit kreativitas. Kamu juga cukup teliti. Liu Jie merasa bahwa ini adalah kemenangan yang pasti akan diraih. Saat itu, dia mulai berbicara tanpa ragu. Orang kampung ini dulunya tidak belajar apa-apa. Sekarang masih melihat kreativitas. Orang seperti ini, bagaimana bisa layak tinggal di perusahaan? Presiden, saya sarankan sekarang juga untuk mengusirnya dari perusahaan. Xuan Rou sedikit mengernyitkan dahi. Menunggu aku berbicara selanjutnya. Lalu jika saya adalah Eren, loh. Liu Jie langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu adalah Eren. Jiang Yichen, jangan bercanda. Jika kamu adalah Eren, saya akan mengundurkan diri dan pergi sekarang. Memberikan posisi eksekutif kepadamu. Seorang seperti Eren, anak jenius yang sudah menyelesaikan 2 gelar lebih awal. Bagaimana mungkin kembali ke negara dan bekerja di perusahaan? Menjadi seorang karyawan kecil. Yang kamu katakan? Saya bertanya dengan acuh tak acuh. Liu Jie bertekad untuk mendapatkan. Mengangkat dagu dengan bangga menjawab. Iya, apa yang aku katakan? Saya melangkah ke panggung. Mengeluarkan ponsel dan menghubungkan ke layar. Lalu menelepon video. Beberapa detik kemudian, seorang kakek asing dengan wajah lembut muncul di layar. Ini adalah mentor Andrew yang akan mendapatkan hadiah Nobel 2 kali. Semua orang langsung tertegun. Tak disangka Jiang Yichen mengenal orang seperti ini. Saya tersenyum tipis. Selamat siang, Guru. Maaf telah mengganggu Anda dengan cara seperti ini. Andrew tampaknya tidak merasa kesal. Melihatku tersenyum lebar. Harun, kamu sudah lama tidak menghubungiku. Kamu meneleponku kali ini. Aku sangat senang. Aku bahkan tidak ingin melakukan eksperimen. Aku tersenyum dan menggelengkan kepala. Maaf, Guru, mengganggumu. Guru harus berusaha melakukan eksperimen. Kita berdua berbincang dengan bahasa asing. Sekelompok orang terdiam dan tidak berani bicara. Bisa masuk ke Suklan. Umumnya berasal dari universitas ternama. Percakapan kedua orang itu bisa dipahami dengan baik. Tapi yang paling sulit dipahami bukanlah bahasa asing ini. Tapi Jiang Yichen ternyata benar-benar mengenal orang seperti ini. Dan dari balasan mentor Andrew, dapat diketahui. Aku memang Eren. Perasaan Liu Jie langsung runtuh. Dia menatap layar dengan tidak percaya. Kemudian melihatku.
Seketika hancur. Dia kalah. Kalah dengan sangat memalukan. Aku memutuskan telepon. Melihat Liu Jie yang wajahnya pucat, aku tersenyum sinis. Liu, aku memanfaatkan kreativitasku sendiri. Apa kita masih harus dibilang plagiat? Liu Jie terbengbong-bengong. Hati Xuanrou tidak bisa lagi digambarkan dengan kata terkejut. Ternyata, pria ini selalu memberinya kejutan yang tak terduga. Liu Jie, malam ini, kamu pergi ke bagian keuangan untuk mengambil gaji dan pergi. Xuanrou tidak suka orang yang sombong seperti itu tinggal di perusahaan. Satu kalimat mengakhiri nasib Liu Jie. Drama ini berakhir dengan sempurna. Xuanrou memutuskan untuk mengantarku pulang. Aku masih punya hal penting yang harus dilakukan. Namun, dia menolak tawarannya. Saya keluar dan naik sebuah mobil. Gu Qinghan di dalam mobil sudah menunggu cukup lama. Yi Chen, kamu sudah tidak apa-apa, kan? Aku tertawa kecil. Sudah tidak ada masalah sejak lama. Ayo pergi. Ayo cepat. Kalau tidak, nanti akan segera berakhir. Gu Qinghan mengangguk. Dia menginjak pedal gas dengan keras. Mobil melaju kencang. Kami akan pergi ke sebuah kota bawah tanah. Malam ini akan ada lelang sebuah komputer berteknologi tinggi. Dikatakan bahwa ini ditinggalkan oleh seorang peretas terkemuka seluruh dunia. Hanya ada satu di seluruh dunia. Saya sangat suka bermain-main dengan ini. Saya harus mendapatkan komputer ini. Saat kami tiba di lokasi, kebetulan ini adalah giliran komputer yang tampil terakhir. Harga lelang dimulai dari 10 juta. Suasana di sekeliling saling memberi respons. Saya tidak bergerak. Saat suara mulai berkurang, mulai menawar. 20 juta. Apakah masih ada yang ingin menawar? Gu Qinghan mengangkat papan tawarannya perlahan. 30 juta. Apakah 30 juta masih ada? 130 juta sekali. 200 juta. Senyumku tertahan di sudut bibir. Melihat dari jauh, itu adalah sosok yang terlalu akrab. Sayangnya banyak orang di sekitar yang memakai kacamata. Sulit untuk membedakan siapa dia dalam sekejap. 300 juta. Gu Qinghan terus menawar. 300 juta untuk membeli sebuah komputer sudah merupakan batas maksimal. Di sekitar sudah tidak ada yang menawar lagi. Hanya wanita asing yang mengenakan kacamata itu yang mengangkat papan. Jalan. 400 juta. 400 juta. Gu Qinghan menoleh dan bertanya kepada saya yang di samping. Apakah saya masih ingin melanjutkan untuk menawar? Saya menggelengkan kepala. Dengan nada putus asa saya berkata, biarkan saja kepada orang ini. Palu terakhir. Gu Qinghan tidak lagi mengangkat papan. Komputer akhirnya jatuh ke tangannya. Setelah selesai, Gu Qinghan mengantar Lian pulang. Baru saja tiba di pintu lelang. Langsung dihalangi oleh sekelompok orang. Yang memimpin adalah seorang wanita berambut pirang dan bermata biru yang mengenakan kacamata. Aura yang dimilikinya menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Yi Chen. Sudah lama tidak bertemu. Meskipun dia menggunakan kacamata, saya bisa langsung mengenali siapa dia. Tiba-tiba saya berbicara dengan senang. Kakak perempuan, kenapa kamu di sini? Keduanya berasal dari sekolah yang sama. Dan keterampilan hacker mereka sangat baik. Xia Bingsue tertawa ringan. Saya ke sini untuk mengambil foto komputer ini. Apakah kamu lupa? Dalam beberapa hari adalah ulang tahunmu. Saya tahu kamu suka. Khusus datang ke negara ini untuk mengambil gambar. Lalu, kamu akan tinggal berapa lama? Sudah berapa lama? Besok saya sudah harus pergi. Awalnya saya ingin mengirim ini untukmu. Sekarang tidak perlu lagi. Saya langsung memberikannya padamu. Saya sedikit kesal. Seandainya saya tahu itu kamu, saya tidak akan bersaing denganmu. Memberikan begitu banyak uang tanpa alasan ke lelang. Xia Bingsue mengulurkan tangan dan mengusap kepalaku. Tidak apa-apa. Hanya 400 juta. Yang penting kamu senang. Cahaya bergerak di sudut. Dengan cepat menghilang. Keduanya mengobrol sebentar. Xia Bingsue pergi lebih dulu untuk mengejar pesawat. Saya kembali ke keluarga Su. Pagi-pagi keesokan harinya, saya turun untuk sarapan. Tatapan banyak orang menjadi sangat aneh. Su Xiao mendengus. Tidak pernah menyangka. Ternyata kamu masih seorang mahasiswa berbakat. Saya duduk. Tidak peduli pada ejekannya. Ayah Su meliriknya dengan tajam. Baiklah, kurangi bicara sedikit. Hari ini adalah akhir pekan. Jadi saya memutuskan. Seluruh keluarga kami akan mendaki gunung bersama. 5 gadis terlihat sedikit enggan. Mendaki gunung. Capek dan terbakar sinar matahari. Mereka benar-benar tidak tertarik sama sekali. Saya punya beberapa operasi yang harus dilakukan. Mungkin tidak begitu nyaman. Su Xinyan berdiri. Bersiap untuk pergi. Namun ditegur oleh ayah Su. Di rumah sakit kalian, apa tidak ada dokter lain selain kamu? Xinyan tersenyum canggung. Mengusap hidung. Ini saatnya mencari alasan untuk kabur. Jing Yao dan Su Xiao terdiam. Keputusan yang sangat menyenangkan. Segera berangkat. Tidak ada yang bisa menolak perintah ayah Su. Beberapa orang sudah mengganti pakaian untuk mendaki gunung. Ikuti bersama menuju tempat wisata paling terkenal di daerah itu. Setibanya di lokasi,
Saya langsung melihat seseorang yang mengenakan jas dengan senyum lebar An Yicheng. Ibu Su melihat An Yicheng, tersenyum sampai mulutnya tidak bisa ditutup. Sebuah Yicheng, kamu benar-benar datang juga. Saya kira kamu tidak akan datang. An Yicheng berkata sambil tersenyum. Kamu sudah bilang. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Su Xiao selalu belak-belakan. Melihat pakaian yang dia kenakan. Mencibir. Siapa yang memakai jas untuk mendaki gunung? Bagaimana dia bisa mendaki? Saya menarik sudut bibir saya. Xiao yang ini cukup menarik. Wajah Han Yicheng berubah pucat. Maaf, saya tidak sering mendaki gunung. Tidak tahu juga. Saya melihat wajahnya yang penuh penyesalan. Agak pusing. Pria ini mungkin akan membuat masalah. Seandainya saya tahu, saya tidak akan datang. Supin meliriknya sekilas. Baiklah, kamu tidak perlu peduli dengan apa yang dia pakai. Setelah mengatakannya, dia menarik An Yicheng dan pergi lebih dulu. Kami mengikutinya dari belakang. Sepanjang jalan, Cheng Wanrou tidak mengatakan apa-apa. Melihat dia tidak berbicara, aku mengangkat alis. Wanrou, tersenyum lebih sering akan membuatmu terlihat lebih muda. Dia tidak menghiraukan ejekanku. Hanya fokus melihat pemandangan di kejauhan. Tiba-tiba, aku tidak sengaja menginjak sebuah batu. Seketika aku menginjaknya dan terkilir. Aku mengerutkan dahi dengan erat, memegangi pergelangan kaki. Melihat itu, Wanrou menunduk dan bertanya. Kaki saya terkilir. Apakah aku tidak bisa berjalan? Aku berkeringat dingin karena rasa sakit. Wanrou melihat aku menderita. Dia membantuku berdiri. Saya bisa dengan jelas mencium aroma mint di pakaian dia. Telingaku tiba-tiba memerah. Aku bisa melakukannya sendiri. Kaki sudah bengkak begini masih keras kepala. Wanrou dengan wajah serius, ada rumah sakit di gunung. Nanti, Xinyan bisa membantumu meredakan bengkak. Di sebelah, Su Luoli melihat keadaan ini. Menggoda dengan senyum yang tidak baik. Ternyata ada juga pria yang peduli denganmu, Wanrou. Tidak pernah terbayangkan. Melihat Wanrou menyokongku. Pohon besi yang berusia ribuan tahun akhirnya berbunga. Wanrou berkata dengan nada kesal. Jangan banyak bicara. Su Xiao melirik dengan sinis. Berlebihan drama. Su Xinyan sibuk menangani urusan rumah sakit. Su Jingyao sedang menelepon manajernya. Keduanya tidak punya waktu untuk memperhatikan situasi di sini. An Yicheng justru memperhatikan. Melihat Wanrou membantuku. Dalam hati sangat cemburu. Memikirkan hal ini, suasana hati An Yicheng tiba-tiba menurun. Di samping, Su Ibu memperhatikannya. Melihatnya sedikit murung, dia bertanya. Ada apa? Sepertinya kamu agak tidak bahagia. An Yicheng menoleh dan berkata padaku. Apakah Wanrou mungkin menyukai Cheng? Su Ibu tiba-tiba menoleh. Melihatnya menempel di tubuh Wanrou. Wajahnya langsung berubah. Tenang saja. Sebuah Yicheng. Saya akan memberikan penjelasan padamu. Naik gunung. Saya dibawa ke rumah sakit sementara untuk dirawat. Saat banyak orang tidak ada, Ibu Su masuk ke kamar saya. Jiang Yichen, saya punya beberapa hal yang ingin saya katakan padamu. Sejak terakhir kali kita berdamai, saya hampir tidak pernah berinteraksi dengan Ibu Su. Melihatnya datang, dalam hati masih berpikir apa yang terjadi. Aku tersenyum. Bu, Anda bilang, Anda sepertinya dekat dengan Wanrou belakangan ini. Sepertinya itu diucapkan tanpa sengaja. Tapi saya langsung mengerti. Tidak sama sekali. Saya tidak terlalu dekat dengan Wanrou. Kakak dengan wajah serius. Saya pernah bilang sebelumnya. Saya berharap suami Wanrou adalah An Yicheng. Tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian. Saya tidak akan pernah setuju kalian bersama. Ini untuk memberi sinyal kepada saya. Saya tersenyum ramah. Bu, Anda tenang saja. Saya tidak ada pikiran tentang Wanrou. Memiliki yang terbaik. Setelah Ibu Su selesai berbicara, mendengar jaminan ini, merasa nyaman. Dia menunjukkan senyuman puas. Sebenarnya, keempat anak saya yang lain juga sangat luar biasa. Kamu bisa memilih salah satu dari mereka. Jiang Yichen, kamu adalah anak yang cerdas. Harusnya tahu apa yang harus dilakukan. Hal ini tidak mempengaruhi suasana hatiku. Setelah Ibu Su pergi, saya mulai mengirim pesan kepada Gu Qinghan. Qinghan, kirimkan aku beberapa botol obat yang ampuh. Gu Qinghan mengusap kepalanya. Yicheng, kenapa kamu akhir-akhir ini begitu sial? Saya hanya bisa terdiam. Kenapa orang ini berbicara dengan begitu aneh? Saya baru saja selesai berbicara di sini. Su Luoli kemudian membuka pintu dan masuk. Tuan Jiang, apakah sudah lebih baik? Su Luoli dengan alami duduk di samping. Sepertinya kita sangat akrab. Ekspresi saya tetap datar. Nona Su yang kedua, ada urusan apa? Saya tidak datang untuk menanyakan kabar kamu. Su Luoli tersenyum. Tidak bisa dibedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Saya ingat bahwa saya tidak memiliki keterkaitan dengan Su Luoli. Musang memberi selamat tahun baru kepada ayam. Sepertinya tidak berniat baik. Jika ada sesuatu, katakan saja, tidak perlu disembunyikan. Su Luoli mengangkat sudut bibirnya.
Lalu jika saya bilang, saya sedikit tertarik padamu, bagaimana? Mendengar ucapan ini, saya tidak bisa menahan untuk menarik sudut bibir saya. Apa menurutmu sendiri? Apakah kata-katamu dapat dipercaya? Sulwoli sedikit membungkuk. Senyumnya semakin lebar. Kenapa tidak percaya pada ini? Kau membuatku sangat sedih seperti ini. Saya meliriknya dan berkata dengan tenang. Mohon jaga martabatmu. Sulwoli tertawa kecil dan berkata, sebuah Yicheng. Saya serius, loh. Saat itulah Suanrou membuka pintu dan masuk. Dia langsung melihat posisi kami yang mesra. Matanya tampak suram. Apakah saya mengganggu kalian? Pemandangan seperti ini agak menyilaukan. Sulwoli memperhatikan ekspresi kecilnya. Di dalam hati, dia merasa senang. Tidak mengganggu. Semuanya datang untuk menjenguk An Yicheng. Dia sengaja mengubah nama panggilannya. Menunjukkan bahwa hubungan mereka sangat istimewa. Dua kata, An Yicheng. Bahkan lebih lagi, dia digigitnya dengan sangat mesra. Apa Sulwoli tertarik pada Jiang Yichen? Dalam tatapan Suanrou terdapat hal-hal yang sulit dijelaskan dan samar. Dia mengangguk sedikit, lalu berbalik dan keluar. Sulwoli berhasil menggoda Suanrou. Suasana hati cukup baik. Saat pergi, dia dengan sengaja berpesan agar saya menjaga kesehatan. Setiap orang yang hadir memiliki urusannya masing-masing. Akhirnya suasana menjadi terlalu canggung. Ditambah lagi, saya terluka. Ayah melambaikan tangannya dengan tegas. Sekelompok orang itu dengan anggun kembali ke rumah. Aku juga terluka. Dikirim ke rumah sakit tempat Su Xinyan berada. Ayah Su jarang-jarang mengetuk pintu kamar saya. Melihat wajah saya, dia teringat kembali akan teman-teman seperjuangannya di masa lalu. Yichen, sekarang kondisi fisik sudah agak baik. Semua ini salah anak-anak yang tidak berguna itu. Tidak dapat merawatmu dengan baik. Mengakibatkan kamu terluka. Hatiku terasa hangat. Semua ini adalah masalahku sendiri. Saya sendiri yang kurang hati-hati. Itu bukan urusan mereka. Ayah Su menggenggam tanganku. Pertumbuhan. Tenang saja. Jika ada yang menikah denganmu, aku akan memberinya 20% saham Su. Masih ada 20 villa di Kyoto. Tidak ada yang berani memperlakukanmu dengan buruk. Ini adalah janji Ayah Su. Saat aku mendengarnya, hatiku terasa perih. Perasaan terharu perlahan menyebar. Su Xinyan di pintu baru saja akan mengetuk. Tangannya baru diangkat. Namun langsung terpesona oleh kata-kata ini. Dia terkejut dan terdiam di tempat. Menikah dengan Jiang Yicheng, ternyata bisa mendapatkan begitu banyak hal. Kelima orang itu masing-masing hanya memiliki 5% saham. Menikah dengannya, ternyata memiliki 20% saham Su. Ayah Su memberikan beberapa pesan lagi. Mengangkat telepon lalu pergi dengan cepat. Su Xinyan sulit menahan kegembiraan di hatinya. Dia berdiri di pintu dan menarik napas dalam. Menunggu emosinya stabil. Baru setelah itu kami masuk. Begitu melihatku, tatapannya segera menjadi lembut. Dia berjalan ke sampingku. Mengulurkan tangan dan mencubit pergelangan kakiku. Apakah masih sakit di sini? Meskipun tahu ini untuk berobat, aku merasa agak canggung tanpa alasan. Aku memaksakan senyum. Rasanya jauh lebih baik. Tidak begitu sakit lagi. Su Xinyan tersenyum lembut. Baik-baik saja. Jika ada sesuatu, ingat untuk meneleponku kapan saja. Perhatian yang begitu mendetail ini membuatku sedikit tidak nyaman. Aku tertegun sejenak. Sepertinya Su Xinyan yang dulu sangat peduli padaku. Kenapa tiba-tiba berubah sikap? Mulai sangat memperhatikanku. Hingga Su Xinyan pergi. Aku tidak bisa bereaksi. Selama beberapa hari ini di rumah sakit, Suanrou belum pernah menjengukku. Saat ini perusahaan sedang dalam periode perkembangan yang stabil. Seharusnya tidak banyak urusan. Setelah dipikir-pikir, Suanrou pasti sengaja menghindariku karena kejadian terakhir. Menghindariku dengan sengaja. Jadi pada hari tubuhku pulih dan kembali bekerja. Dengan sengaja menyebut nama ingin naik mobil Suanrou. Orang Su ini sangat baik. Naik mobil sebentar pasti tidak keberatan, kan? Aku langsung duduk dengan santainya. Bahkan sudah mengenakan sabuk pengaman sendiri. Kenapa tidak naik mobil Woli? Suanrou berkata dengan suara dingin. Aku tersenyum ringan. Justru aku suka padamu. Ayo cepat masuk mobil. Sebentar lagi kita akan terlambat. Tidak bisa mengatakan apapun tentang saya. Suanrou tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa mengantarku bekerja. Sepanjang perjalanan, pandanganku terfokus di luar jendela. Angin lembut meniup rambutku yang acak-acakan. Ada semacam ketampanan yang berantakan. Suanrou masih tak bisa menahan diri untuk menjawab. Apa hubunganmu dengan jalan ini? Mendengar kata itu, aku menoleh dan melihatnya. Hubungan harga saham? Suanrou bertanya dengan ragu. Lalu bagaimana dengan kalian hari itu? Saya tersenyum melihatnya. Percaya pada satu sisi cerita. Ini bukan hal yang seharusnya dilakukan oleh Suanrou yang cerdas seperti kamu. Wanrou tertegun. Tidak bisa menahan sudut bibirnya yang terangkat. Berhasil menangkap senyum di sudut bibirnya. Saya dengan penuh minat menggoda dia. Sangat bahagia. Suanrou,
Kamu sangat peduli dengan hubungan saya dengan orang lain. Kamu tidak suka padaku, kan? Wajah Xuanrou seketika memerah. Kamu banyak bicara. Saya tidak bisa menahan tawa. Xuanrou ternyata juga bisa tersipu. Sangat menarik. Untuk menghindari saya berbicara tentang hal yang sulit dia tanggapi, Xuanrou langsung menginjak gas. Pergi ke kantor dengan kecepatan tertinggi. Setibanya di kantor, saya segera menemukan seorang tamu yang tidak diundang. An Yicheng duduk di posisi kepala departemen desain. Melihat saya datang, segera tersenyum lebar dan menyapa. Jiang Yicheng, kamu sudah datang. Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Begitu dia katakan. An Yicheng berharap saya tidak akan pernah sembuh. Saya melambaikan tangan dan berkata datar. Tuan Toan peduli. Semuanya baik-baik saja. An Yicheng tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tertawa. Baguslah. Ngomong-ngomong, Wan Rou, dia bilang departemen kekurangan seorang pengawas makanan. Jadi saya datang dengan sukarela. Kamu tidak akan tidak menyambutku, kan? Aku tersenyum tipis. Tentu saja tidak keberatan. Tuan An adalah orang yang ingin menikahi Nyonya Chai. Hanya pengawas departemen saja. Itu tidak ada artinya. Wajah An Yicheng tiba-tiba pucat. Jiang Yichen, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang aku? Aku juga takut kamu merasa tidak puas. Lagi pula, aku langsung menjadi atasan. Sedangkan kamu hanya seorang karyawan biasa. Tidak bisa dihindari jika merasa tidak terima di dalam hati. Lulusannya pintar. Lantas, Xuanrou tetap peduli padanya. Membuatnya lebih unggul dariku sedikit. Saya tertawa sinis. Apakah kamu adalah cacing tambang di perutku? Masih tahu jika aku merasa tidak terima. Sementara Tuan An mengobrol denganku. 2 rencana sudah ditulis, kan? Lebih banyak menyisihkan waktu dan tenaga untuk urusan perusahaan. Kurangi melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. An Yicheng merasa tertekan di dalam hati. Dia sama sekali tidak bisa berdebat dengan pria ini. Keduanya berpisah dengan tidak senang. Saya kembali ke tempat saya. Mulai bekerja dengan serius. Ketika sudah siang, saya pergi ke kantor Xuanrou untuk membahas langkah selanjutnya dari rencana. Namun saya melihat An Yicheng di dalam kantor. Menggoda Xuanrou. Wan Rou, sudah siang. Ayo kita pergi makan siang bersama. Saya berdiri di pintu dan baru saja ingin berbalik pergi. Dipanggil oleh Xuanrou. Jiang Yichen, masuklah. Saya mengatupkan bibir dan menatap tajam. Apakah saya tidak mengganggu kalian di sini? Xuanrou melanjutkan untuk berbicara. Kemarilah. Mari kita diskusikan rencana ini. Penolakan yang jelas ini membuat An Yicheng merasa bingung. Dia benar-benar tidak menyangka. Xuanrou yang tidak pernah menolak dirinya. Hari ini tiba-tiba akan untuk Jiang Yichen. Membiarkannya di samping. Dia merasa sangat tertekan di dalam hatinya. Namun melihat Xuanrou, masih terlihat dengan ekspresi yang sangat kecewa. Wan Rou, jelas-jelas aku yang lebih dulu mengajakmu. Xuanrou berkata dengan suara dingin. Urusan perusahaan harus aku prioritaskan. Apakah ada masalah? An Yicheng ditolak lagi. Menggigit bibirnya. Diam tanpa bicara. Setelah An Yicheng pergi, aku melihat bayangannya yang kesepian. Di dalam hati tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu yakin akan menyakiti sahabat kecilmu? Xuanrou melirikku. Melihat rencana. Aku tersenyum. Sepertinya apa yang dikatakan Su Luoli tidak salah. Kamu benar-benar seorang pekerja keras. Xuanrou tidak melanjutkan kata-kataku. Menundukkan kepala melihat rencana. Keduanya mengubah rencana. Sudah pukul 3 sore. Perutku tiba-tiba berbunyi tidak tepat waktu. Xuanrou mengerutkan alis. Ayo pergi. Ayo aku bawa kamu makan. Xuanrou membawaku ke sebuah rumah mie favoritnya di hari biasa. Memesan 2 porsi ramen. Sudut bibirku terangkat. Nona Su ternyata juga makan makanan seperti ini. Xuanrou bahkan saat makan mie. Setiap gerak-geriknya juga penuh kemewahan. Dia menggigit kembali mie itu. Dia berkata dengan lembut. Lalu, kamu mengira aku biasanya makan apa? Makanan barat. Atau masakan Jepang? Aku menggelengkan kepalaku. Aku tidak pernah membayangkannya. Nona Su ternyata juga suka makanan dengan suasana kehidupan sehari-hari yang hangat. Aku tertawa semakin banyak. Tiba-tiba aku berkata serius. Tapi, aku juga sangat menyukainya. Dulu, aku makan setiap hari. Aku merasa makanan apapun tidak ada yang bisa menandingi mie yang dibuat ayahku. Sayangnya, waktu telah mengubah segalanya. Tidak akan pernah kembali lagi. Wan Rou terdiam. Menundukkan kepala dan makan mie. Namun, suasana hatinya terganggu sedikit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarku berbicara tentang keluargaku. Meskipun hanya sedikit. Namun, dia tetap sangat tersentuh. Kami kembali ke kantor. Aku baru saja bersiap untuk duduk bekerja. Seorang rekan kerja di sampingku menepuk bahuku. Jiang Yichen, cepat lihat Weibo. Kamu ada masalah. Hatiku terasa berdebar. Membuka media sosial dan melirik sejenak. Beberapa kata besar sangat mencolok. Jiang Yichen memiliki perjanjian pernikahan dengan keluarga Su. Sementara itu,
Dia juga memiliki hubungan intim dengan wanita asing. Jiang Yichen terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya seorang playboy. Wanita-wanita keluarga Su semua dipermainkan. Dikelilingi banyak wanita, akhirnya aku jatuh ke pelukan siapa. Di dalam syal ada sebuah gambar yang kabur. Foto itu diambil pada hari lelang bawah tanah. Adegan antara aku dan kakak seniorku. Keduanya tersenyum sangat bahagia. Terlihat memang agak intim. Meskipun keduanya mengenakan kacamata hitam. Tapi, mengenali mereka tidak menjadi masalah. Aku menyipitkan mata, sebuah rasa dingin menyelinap di hati. Aku hampir bisa memastikan siapa yang berbuat nakal ini. Aku segera menelepon Gu Qinghan untuk meminta dia menghapus trending topik. Sementara itu, aku juga segera dipanggil kembali oleh ayah dan ibu Su. Saat aku meninggalkan perusahaan, kebetulan Xuan Rou juga akan pulang bersama. Namun Xuan Rou hanya melirikku sekilas. Dia langsung berbalik dan pergi. Pasti Xuan Rou juga sudah tahu tentang berita trending itu. Aku kembali ke rumah Su. Semua orang di keluarga Su ada di sana. Ibu Su langsung memarahi saya tanpa basa-basi. Saya selalu mengira kamu adalah anak yang baik. Tidak menyangka kamu ternyata orang seperti ini. Saya mengerutkan dahi dan tidak membantah. Hanya berkata pelan. Semuanya adalah kesalahpahaman. Sangat marah. Kamu boleh tidak menyukai putri saya. Tapi kamu harus berjanji untuk bergaul dengan putri-putriku dengan baik. Sementara itu diam-diam berkencan dengan wanita lain. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Aku tahu. Jika masalah ini tidak dijelaskan dengan jelas, mungkin ayah Su juga akan merasa putus asa karenanya. Jiang Wei. Su Xiao-Xiao sudah sejak lama tidak suka padaku. Mencibir. Jiang Yichen. Bukti semuanya ada di depan mata. Lebih baik kamu akui saja. Saya menggelengkan kepala. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Orang itu hanyalah kakak pengajarku. Tatapan dingin Su Xiao-Xiao jatuh padaku. Taman. Meskipun dia kakak pengajarku. Tindakan yang begitu akrab ini. Pasti ini adalah orang yang memiliki hubungan dekat. Kan? Sudah sampai pada waktu ini. Kamu masih berkilah. Ayah Su sedikit mengernyitkan dahi, perasaannya rumit. Dia memandangku dengan tenang dan bertanya. Yi Cheng dan Qi Chen. Apakah yang mereka katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar dengan orang itu? Aku dengan tenang berkata. Paman Su. Orang ini hanyalah kakak pengajarku. Jika kamu tidak percaya, aku bisa menelponnya. Ibu Su tersenyum dingin dengan sudut bibirnya. Menelpon bisa membuktikan apa? Nanti kalian berdua dapat berkolusi. Bukankah itu bisa menipu semua orang? Saat itu, Su Jingyao yang sedang memeriksa media sosial dengan terkejut berkata, kalian lihat Weibo. Seseorang memposting tulisan panjang. Orang Tionghoa asing. Persis seperti wanita dalam foto. Dalam postingan itu tertulis, aku sudah punya tunangan. Dan kami akan menikah bulan Juni tahun ini. Aku menganggap Jiang Yichen seperti adik tetangga. Merawatnya adalah tugas yang diberikan guru padaku. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Saya berharap semua netizen bisa lebih toleran. Biarkan orang ini pergi. Xia Bingsue telah memenangkan banyak penghargaan di luar negeri. Sangat mudah dikenali. Tentu saja, tidak ada yang berani membantah kata-katanya dengan mudah. Maka arah angin pun tiba-tiba berubah. Bahkan ada yang mulai berspekulasi. Siapa yang mengambil foto ini? Siapa yang begitu bosan ingin menjebak Jiang Yichen? Ibu Su yang tadinya geram, tiba-tiba kehilangan kesabarannya. Ayah Su menunjukkan senyum puas. Ternyata aku sudah tahu. Penilaianku tidak akan salah. Yichen, kau sudah dirugikan. Aku mengangguk dan tersenyum. Paman Su, terima kasih telah mempercayaiku. Su Xiao-Xiao juga merasa sedikit canggung. Dia mengusap hidungnya dan berkata dengan keras kepala. Maaf, tapi aku tetap tidak menyukaimu. Aku meliriknya tanpa peduli. Baiklah, masalahnya sudah selesai. Jadi jangan lagi mencari-cari masalah ini. Ayah melambaikan tangannya. Sekelompok orang baru saja pergi. Xuan Rou berdiri tidak jauh di sana. Melihatku berdiri di sana dengan tenang. Menghadapi situasi ini dengan tenang. Aku merasakan sesuatu yang berbeda di hatiku. Aku melihat dia tersenyum sambil memiringkan kepalanya ke arahnya. Kamu juga merasa aku ada hubungan dengan wanita lain. Xuan Rou diam dan tidak berbicara. Bisa dibilang dia menyetujui hal ini. Dia mengakui bahwa dia memang sedikit peduli. Tapi belum sampai mengkonfirmasi bahwa aku adalah orang yang seperti itu. Aku melihat senyumnya yang tidak sampai ke matanya. Gelombang ini telah berakhir. Aku segera menyuruh Gu Qinghan untuk menyelidiki siapa yang berbuat nakal di balik ini. Seperti yang diharapkan, An Yicheng menyuap reporter itu. Saya mendapatkan foto ini dan mempostingnya secara online. Sepertinya sebelumnya terlalu ringan dalam menangani Ankorp. Sehingga An Yicheng masih punya energi untuk melakukan trik-trik ini. Gu Qinghan sedang dalam proses untuk memberitahu. Kontrak antara Lanjing dan keluarga An dibatalkan semua. Tidak akan bekerja sama lagi di masa depan. Kerjasama yang sedang berlangsung segera dibatalkan. Ganti rugi atas pelanggaran kontrak tidak masalah. Gu Qinghan di toko tinta tampak dingin.
Ternyata ini lagi An Yicheng. Tenang saja, Jiang Ge. Kali ini aku tidak akan membiarkan keluarga An lolos begitu saja. Tidak ada lagi Lan Xiang. Ansi bisa dibilang sudah kehilangan sumber keuntungan yang sangat besar. Toko tinta pasti merugi puluhan miliar. Perusahaan Kuo Xiang mengeluarkan pemberitahuan melarang kerjasama dengan Ansi. Ini juga menimbulkan keraguan bagi Suan Rou. Setiap kali ada masalah, Yi Chen pasti terlibat. Keluargaan akan menghadapi krisis. Apakah Gu Qinghan membantu saya membalas An Yicheng? Hari ini saya baru saja menetapkan rencana akhir. Saat ini saya bersiap untuk pergi. Suan Rou tiba-tiba memanggil saya. Keluargaan menghadapi krisis. Apakah kamu yang mengatur ini? Saya sudah makan. Tiba-tiba tertawa. Apakah menurutmu aku punya kemampuan sehebat itu? Bisakah kamu menghancurkan keluargaan yang sebesar itu? Suan Rou dengan wajah tenang. Meskipun kamu tidak punya, tetapi Gu Qinghan memiliki tinta biru memiliki. Jiang Yichen, An Yicheng mungkin agak tidak menyenangkan. Tapi kamu tidak perlu memperlakukannya seperti itu. Tatapanku lebih dingin dari es. Suhi memang sangat memperhatikan. Bahkan sudah menanyakan alasan untuknya. Suan Rou mengerutkan kening. Dia jelas bukan maksudnya seperti itu. Aku menatap Suan Rou. Apakah An Yicheng benar-benar sebaik dan sesederhana yang kamu pikirkan? Suan Rou teringat saat kecil ketika An Yicheng bahkan merasa sedih berlama-lama setelah menginjak semut. Menurunkan suara. Menurutku, dia bukan orang jahat. Saya berdiri. Sudah sampai pada titik ini. Tidak ada yang perlu dikatakan kalau begitu. Aku bilang dengan tenang. Krisis di perusahaan An adalah masalahnya sendiri. Pembatalan kerjasama oleh Lan juga tidak ada hubungannya denganku. Jika Suhi harus berpikir siapa yang melakukan ini, lebih baik menelepon Lan untuk bertanya dengan jelas, daripada menyusahkan karyawannya di sini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, aku berbalik dan pergi. Segera akan ada perayaan ulang tahun perusahaan Su. Nanti akan ada banyak tamu terkenal yang diundang untuk ikut serta. Suan Rou kemudian menyerahkan tugas merencanakan pesta kepada An Yicheng. Saya mendengar tentang hal ini. Tangan yang menulis sedikit bergetar. Ternyata aku menyukai An Yicheng. Tak heran dia harus selalu membela orang itu. Ternyata hatinya sudah terpikat. Setelah pulang kerja, saya langsung menelepon Gu Qinghan untuk pergi minum di bar malam. Gu Qinghan melihat minuman berkilau di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ternyata kamu juga bisa merasa tidak baik. Ada apa? Apakah kelompok orang Su itu mengganggumu? Saya mengangkat gelas dan langsung meminumnya. Saya sudah bilang sebelumnya. Bagaimana mungkin? Gu Qinghan menggulung matanya. Kalau begitu, kenapa kamu memanggilku untuk minum sedih? Saya sedikit menarik jari saya dan memukul kepalanya. Suka minum atau tidak? Kalau tidak mau minum, pergi sana. Gu Qinghan memegang dahinya. Minum, minum, minum. Sungguh, aku minum satu gelas demi satu gelas. Tidak lama kemudian, aku mulai merasa sedikit mabuk. Tiba-tiba, aku ingin bermain jujur atau tantangan dengan Gu Qinghan. Siapa yang ditunjuk harus menggoda seseorang. Jika kalah, harus minum 3 gelas. Pada putaran pertama, Gu Qinghan kalah. Dia langsung membawa minumannya ke sebelah seorang pria. Dalam sekejap, dia akan mendapatkan kontaknya. Pada putaran kedua, botol alkohol berputar ke arahku. Aku berdiri dengan goyah. Langsung berjalan ke sekelompok orang tidak jauh. Di tengah keramaian, Suan Rou melihat sosokku yang mabuk. Mengerutkan kening. Ini, Jiang Yichen. Aku tersenyum tipis dan mengarahkan jari melingkari kerumunan. Akhirnya jatuh pada Suan Rou. Kamu terlihat paling menarik. Kau saja. Suan Rou tetap diam. Mengamatiku untuk langkah selanjutnya. Kecantikan. Apa pendapatmu tentangku? Aku minum hingga seluruh tubuhku terasa panas. Tanpa sadar, aku membuka beberapa kancing bajuku. Seluruh kepribadiannya tampak semakin liar dan tidak terikat. Aku membungkuk di atas Suan Rou. Mengusap rambutnya. Aroma harum wanita itu menyentuh hidungku. Terasa sedikit mabuk. Suan Rou tiba-tiba merasa kesal. Dia membantuku duduk di sofa. Tatapannya dingin. Jiang Yichen, apa yang ingin kau lakukan? Mendengar suaranya, aku bingung dan mulai berbicara. Apa? Suan Rou? Oh. Sudahlah, saya tidak mau lagi. Aku berjuang untuk berdiri. Tapi Suan Rou menahanku dengan kuat. Jujurlah, kau sudah mabuk. Aku hanya tersenyum. Aku sudah bilang tidak mau. Kenapa kau masih menempel padaku? Suan Rou langsung membantuku menuju kamar di atas bar. Kau yang seperti ini mabuk dan berlarian. Mudah untuk terjadi masalah. Aku sudah mabuk hampir sepenuhnya. Saat ini, mulai berbicara omong kosong. Suan Rou memang adalah orang yang paling dibenci di dunia. Suan Rou mendengar kata-kata ini dan bertanya dengan tatapan. Kenapa kamu membenci Suan Rou? Mendengar pertanyaan ini, aku merasa semangat untuk meluahkan keluhanku. Kenapa dia tidak percaya padaku? Dia bahkan membantu orang lain untuk menggangguku. Aku benar-benar merasa sangat teraniaya. Suan Rou berkata dengan putus asa.
Dia peduli padamu. Dia tidak mengganggumu. Mendengar itu, aku tidak bisa menahan untuk mengernyitkan dahi. Kamu berbohong. Dia menyukai An Yicheng. Jadi dia selalu membantunya menggangguku. Xuan Rou tidak pernah melihatku dalam keadaan seperti ini. Aku terlihat seperti anak kecil yang telah dianiaya. Setiap gerakanku membuat orang merasa sedikit sakit hati. Mendengar keluhanku, dia tiba-tiba merasa bahwa apa yang dilakukannya mungkin memang tidak baik. Suatu saat dia akan mempercayaimu. Dia juga tidak akan mengganggumu. Tapi dia menyukai An Yicheng. Dia pasti akan tetap membantunya di masa depan. Setelah mengucapkan kalimat ini, aku benar-benar kehilangan kesadaran. Dan tertidur lelap. Xuan Rou melihat wajahku yang tertidur dan berkata pelan. Kapan saya pernah bilang bahwa saya suka An Yicheng?